Pada tahun 2025, bumi kewalahan oleh serangan monster dari dunia lain, dan umat manusia menderita kekalahan telak. Pada tahun 2038, teknologi genetika menciptakan prajurit genetik berkekuatan super yang berhasil mengusir para penjajah. Tahun 2050 menandai dimulainya era genetik, di mana kelulusan ujian pada usia 18 tahun memberikan seseorang kekuatan super. Kini, di tahun 2137, seorang siswa SMA bernama Sui berdiri di titik paling kritis dalam hidupnya. Ia menatap kagum pada legenda hologram para prajurit genetik, mendambakan untuk memikul tanggung jawab besar mereka. Sui tahu bahwa hanya dengan lulus ujian genetik terpadu, ia bisa menyelamatkan dirinya dari label sampah masyarakat. Ia membayangkan skenario yang nakal, mempertimbangkan penerapan yang lebih praktis dari kemampuan sederhana. Ia membayangkan dengan jenaka keunggulan unik yang bisa diberikan kekuatan semacam itu, dan mendapati prospek tersebut cukup menarik. Di dekatnya, siswa lain berdebat soal risiko. Seseorang gemetar ketakutan karena kisah daring tentang 1% orang yang tidak selamat. Temannya mencemooh ketakutan itu, lebih berfokus pada peluang 99% untuk kehidupan yang terbangun dengan mulus. Siswa yang gugup itu tak bisa mengusir terornya, menyadari bahwa peluang 1% untuk musnah adalah perjudian yang mengerikan. Seorang siswa sombong bernama Xiaotin dipanggil berikutnya, sesumbar bahwa ia akan membangkitkan kekuatan luar biasa. Sui mengamati dengan tenang, berharap kebangkitannya sendiri akan memberinya kemampuan yang berguna. Perhatiannya teralihkan oleh tanda hologram yang menampilkan nomornya. Gilirannya semakin dekat. Sambil menarik napas panjang untuk menenangkan diri, ia bersiap menghadapi momen yang akan menentukan masa depannya. Tepat saat siswa berikutnya meraih pintu, hal yang tak terbayangkan terjadi. Ledakan api menyembur dari ruang injeksi, menjebol pintu dan melemparkan sesosok tubuh. Sui menatap tak percaya, realitas kejam dari risiko 1% terjadi tepat di depan matanya. Kepanikan menyebar di antara siswa yang menunggu saat mereka mengenali korban sebagai orang yang baru saja masuk. Kandidat malang itu dilahap oleh ledakan energi api yang tak terkendali, tubuhnya tak mampu menampung kekuatan tersebut. Staf medis bergegas memadamkan api dan memberikan pertolongan darurat. Sebuah pengingat keras akan efek samping mematikan dari injeksi tersebut. Tubuh siswa itu benar-benar kewalahan oleh energi mentah yang tak terkendali dari kekuatan yang baru saja terbangun. Personel darurat bergegas masuk, mencoba dengan putus asa memadamkan hasil yang membawa bencana itu dengan alat pemadam api. Seorang pejabat berwajah murah mengonfirmasi nasib siswa tersebut, mencatat bahwa ini adalah kegagalan genetik fatal kelima hari ini. Para siswa belajar tentang ironi tragis itu. Anak laki-laki itu membangkitkan tipe api yang kuat hanya untuk dihancurkan olehnya. Kepanikan akhirnya mematahkan tekad kerumunan saat beberapa siswa memutuskan untuk melarikan diri dari fasilitas mematikan itu. Sui menonton dalam diam saat staf menutupi sisa-sisa kandidat yang jatuh tanpa upacara. Siswa yang sebelumnya gugup kini lumpuh karena teror, bertanya-tanya apakah ia yang berikutnya akan mati. Tepat saat kengerian itu meresap, tanda hologram di atas pintu berkedip memanggil nomor berikutnya, 25. Darah Sui membeku saat ia menyadari nomornya sendiri telah dipanggil, memaksanya menghadapi ruang maut itu. Ia mengepalkan tangannya, ketakutannya berubah menjadi tekad baja untuk tidak mundur sekarang. Ia memutuskan bahwa kehidupan yang biasa-biasa saja adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian, mimpinya menggapai bintang. Dengan keberanian baru, ia mengetuk pintu dan mengumumkan kehadirannya, siap menghadapi apa yang ada di dalam. Sebuah suara dari dalam memberinya izin masuk. Layar hologram bersinar di tangan pejabat tersebut. Ia melangkah ke ruangan steril di mana seorang wanita berambut perak panjang segera mengonfirmasi identitasnya. Pejabat itu membuka filenya di layar hologram, menjelaskan bahwa wawancara prainjeksi adalah prosedur standar. Tatapannya tajam dan dingin saat ia langsung mempertanyakan kesadarannya akan risiko mematikan yang terlibat. Sui membalas tatapannya tanpa gentar, menegaskan kesediaannya untuk menerima hasil apapun. Ia menyodorkan jarum suntik, memberinya satu kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali aktivasi gennya. Kilasan keraguan melanda saat ia teringat tragedi baru-baru ini, tetapi tekadnya untuk tidak gagal mengalahkan ketakutannya. Ia menepi semua keraguan, matanya menyala dengan keyakinan saat ia memberikan persetujuan akhirnya yang tak tergoyahkan. Pejabat itu menyiapkan injeksi, menginstruksikan Sui untuk melepas celananya. Sui bereaksi dengan terkejut atas instruksi yang tak terduga itu. Pejabat itu menjelaskan metode injeksi yang tidak konvensional demi efektivitas maksimal. Sui dengan enggan mematuhi permintaan yang tak biasa itu. Sui bersiap menghadapi injeksi itu, campuran antisipasi dan kecemasan tampak di wajahnya. Injeksi diberikan, kilatan terang memancar dari titik kontak. Pejabat itu mengonfirmasi keberhasilan injeksi dan memantau tanda-tanda vital Sui. Sui melaporkan tidak ada perubahan langsung atau sensasi yang aneh. Setelah beberapa waktu, Sui masih belum menunjukkan tanda-tanda aktivasi gen. Pejabat itu menjelaskan bahwa reaksi apapun, bahkan yang negatif, akan menunjukkan kemanjuran injeksi. Kemungkinan mengerikan akan kegagalan total mulai meresap ke dalam dirinya. 30 menit kemudian, monitor berbunyi bip, mengonfirmasi tidak adanya reaksi sama sekali. Bahkan pejabat berpengalaman itu pun bingung, mengakui dia belum pernah menemui situasi ini sebelumnya. Periode observasi berakhir, dan ia menginstruksikannya untuk bangun dari tempat tidur. Ia duduk, merasakan sensasi aneh yang mengganggu meskipun tampaknya gagal. Tiba-tiba, dunianya mengalami gangguan. Penglihatannya terbalik saat kekuatan tak dikenal melonjak di dalam dirinya. Ia tersentak ke depan dengan jeritan tanpa suara, meraih ke udara secara membabi buta saat kekuatan itu melumpuhkannya. Ia ambruk ke tempat tidur, menggeliat kesakitan saat tekanan luar biasa terbangun di kepalanya. Wajahnya berkerut dalam jeritan, tanpa suara yang menyiksa saat tekanan internal menjadi tak tertahankan. Analisis pejabat mengungkapkan tanda-tanda vitalnya kritis dengan suhu tubuh dan detak jantungnya melonjak secara kacau. Ia meraih dengan putus asa, tubuhnya kejang saat kekuatan tak dikenal
merobek dirinya. Penglihatannya kabur, satu pikiran menakutkan bergema di benaknya. Inilah caranya dia mati. Kesadarannya melayang ke dalam kehambaan hitam. Merasa tanpa bobot saat ia mempertanyakan kematiannya sendiri. Ia menemukan dirinya sebagai sosok kecil yang melayang di dalam entitas energi biru yang kolosal dan tenang. Tersentak kembali ke dunia nyata, ia menatap dengan takjub pada dunia baru yang aneh di hadapannya. Ia berdiri di depan versi ethereal raksasa dari dirinya sendiri, bertanya-tanya makhluk kosmik apakah ini. Perhatiannya tertarik pada 14 titik cahaya yang bersinar, membentuk rasi bintang di dada entitas tersebut. Kembali ke dunia fisik, pejabat itu memulai prosedur darurat untuk menyelamatkan hidupnya. Sentakan kuat mengalir melalui tubuhnya saat staf medis mencoba menstabilkan sistemnya yang gagal. Pejabat itu mencatat bahwa perawatan kejut telah berhasil memulihkan tanda-tanda vitalnya, menariknya kembali dari ambang kematian. Sui terbangun, bingung dan mencengkeram dadanya, mencoba memproses pengalaman nyaris matinya. Pejabat itu mengungkapkan penemuan mengejutkan di layar hologramnya. Dia telah mengaktifkan 14 titik gen misterius. Ia meledak dengan kegembiraan, percaya bahwa ia telah memenangkan jackpot genetik dengan aktivasi yang begitu langka dan banyak. Perayaannya terputus saat ia mengetahui kekuatannya masuk dalam kategori tipe kebijaksanaan yang kurang glamor. Pejabat itu bersiap menyelesaikan hasilnya, memberitahunya bahwa tes terakhir ini akan dicatat secara permanen dalam sistem. Sekarang berpakaian, ia menyuarakan kekhawatirannya, takut akan masa depan yang terjebak dalam pekerjaan kantor yang membosankan daripada di medan perang. Ia menepis keluhannya dengan tatapan dingin, mengatakan padanya bahwa data itu jelas dan final. Tidak terpengaruh, ia terus mendesak dengan antusias. Bertanya kemampuan spesifik apa yang ia peroleh dari kebangkitan ini. Dia dengan dingin menjelaskan bahwa mengaktifkan titik gen bukanlah jaminan kekuatan yang dapat digunakan, terutama untuk tipe misterius yang penuh teka-teki. Senyum skeptis muncul di wajahnya, tidak yakin dengan penjelasannya yang samar dan meremehkan. Pejabat itu menawarkan kartu namanya kepada Sui. Ia menyarankan agar dia menghubunginya mengenai Universitas Evolusi Hasia. Mempertimbangkan tawaran itu, tertarik, ia membaca kartu tersebut, mencatat gelar dan afiliasinya. Sui terkejut dengan penampilan muda pejabat tersebut namun memiliki pangkat tinggi. Ia bersiap untuk pergi, berterima kasih kepada pejabat tersebut. Sui meraih gagang pintu. Pejabat itu menghentikannya dengan panggilan tiba-tiba. Sui berbalik, mempertanyakan maksudnya. Dia memberinya peringatan samar tentang organisasi misterius. Dia mempertanyakan pengetahuannya tentang organisasi bayangan bernama Harapan Penebusan. Sui memeras otaknya, samar-samar mengingat nama terkenal itu dari studinya. Pejabat itu menjelaskan mereka adalah pengkhianat yang memihak penjajah dari dunia lain melawan umat manusia. Kelompok bayangan ini dikenal dengan metode mereka yang kejam dan tegas. Pengkhianatan mereka adalah alasan mengapa umat manusia berjuang untuk mendapatkan keuntungan dalam perang besar terakhir. Dia mengungkapkan organisasi tersebut sekarang menculik siswa berbakat untuk eksperimen jahat. Keringat dingin memecah di wajah Sui saat ia menyadari 14 titik gennya menjadikannya target utama. Ia meninggalkan fasilitas pengujian, beban bahaya baru ini mulai terasa. Ia bertanya-tanya apakah miliknya. Kemampuan yang tidak diketahui akan cukup untuk melindunginya dari ancaman yang membayangi ini. Pikirannya melayang kembali ke sosok ethereal, menghubungkan 14 titik cahaya dengan kekuatan yang baru ditemukannya. Ia mencengkeram kepalanya yang berdenyut, penglihatan bayangan masih menghantuinya saat ia pulih dari efek samping injeksi. Suara yang akrab memotong pikirannya, dan ia berbalik untuk melihat siapa yang memanggil namanya. Wajahnya bersinar dengan seringai lebar saat ia mengenali dua sahabatnya mendekat. Teman-temannya, Chong Mo dan Tong Ting, segera menginterogasinya untuk rincian tentang aktivasi titik gennya. Tong Ting dengan bercanda mengejek teman lain karena mengaktifkan 11 titik yang terkonsentrasi di perutnya, memprediksi masa depan makan kompetitif. Chong Mo putus asa atas hasilnya sendiri, menangis secara komikal, bahwa kekuatannya ditakdirkan hanya untuk nafsu makan yang besar. Tong Ting menawarkan teori liar, menyarankan Chong Mo bisa makan sampai mencapai peringkat evolusi tertinggi. Muak dengan godaan itu, frustrasi Chong Mo meluap dan ia memelototi temannya. Chong Mo membalas dendam, menjebak Tong Ting dalam kuncian kepala sambil memperlihatkan kekuatan memalukan temannya sendiri yang berfokus pada kecepatan tangan. Dengan temannya yang tak berdaya, Chong Mo mengalihkan fokusnya kembali ke Sui, menuntut untuk mengetahui hasilnya. Sui dengan tenang mengungkapkan bahwa ia mengaktifkan 14 titik gen yang mencengangkan. Rahan teman-temannya jatuh dalam syok total pada angka yang luar biasa itu. Kekaguman Chong Mo berubah menjadi pemujaan saat ia menyatakan Sui sebagai seorang prodigi, bersumpah untuk mengikutinya. Sui menyela pujian itu untuk mengklarifikasi bahwa semua titik yang diaktifkannya adalah tipe kebijaksanaan. Suasana perayaan hancur saat teman-temannya menatap, ternganga oleh wahyu yang mengecewakan ini. Chong Mo menyuarakan kekhawatirannya, mencatat kesulitan terkenal yang dihadapi tipe kebijaksanaan dalam menemukan karir yang baik. Tong Ting dengan tidak membantu mengingat kerabat dengan kekuatan yang sama yang berakhir menjadi inang setelah karir yang gagal sebagai biksu. Sui memelototi temannya, tidak terkesan dengan saran bahwa ia harus bergabung dengan biara. Ia menjelaskan bahwa pilihannya terbatas pada penelitian, kemungkinan membatasinya pada Universitas Genevolution. Lebih buruk lagi, ia mengakui bahwa karena sifat misteriusnya, ia tidak tahu apa kemampuan aslinya. Sui mempertimbangkan untuk menghubungi Profesor Anna untuk mendapatkan bimbingan. Chong Mo dengan antusias menyarankan prasmanan perayaan. Sui menolak, berpura-pura sakit kepala untuk meminta diri. Chong Mo dan Tong Ting menyatakan kekhawatiran untuk kesejahteraan Sui. Laporan berita menyoroti siswa yang hilang dalam skandal selebriti. Sui melihat laporan berita yang mengganggu tentang Harapan Penebusan. Sui mengalami sakit kepala tajam yang tiba-tiba. Ia menyadari sakit kepala itu mungkin terkait dengan kemampuan barunya. Kekuatan
Kekuatan baru Sui aktif memindai sekelilingnya. Persepsinya yang ditingkatkan mengungkapkan pemandangan tersembunyi. Kekuatan baru Sui memberinya pandangan sinar X ke restoran. Ia dapat melihat tata letak dan penghuni dengan kejelasan yang mengejutkan. Penglihatannya menembus dinding, mengungkapkan dapur yang sibuk. Detailnya menjadi kurang jelas pada jarak yang lebih jauh. Sui memfokuskan pikirannya, mencoba menyempurnakan kemampuan barunya. Ia mencoba memperbesar objek tertentu, tetapi berjuang. Ia menyadari batas persepsinya saat ini. Sui memutuskan untuk terus bereksperimen dengan kekuatannya. Ia berjalan menjauh dari restoran sambil berpikir dalam-dalam. Firasat aneh melanda dirinya. Sui berjalan menyusuri jalan kota futuristik. Ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Lingkungannya kabur saat ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia melirik ke belakang, curiga ia sedang diikuti. Bersembunyi di balik dinding, sosok jahat mengonfirmasi kecurigaannya. Iklan hologram kota dan arsitektur futuristik menciptakan latar belakang yang hidup. Sui terus berjalan, tampaknya tidak menyadari sosok yang membuntutinya. Ia menyadari ia sedang diikuti oleh 3 individu. Ketiga, pengikut menjaga jarak mereka, mempelajari gerakan Sui. Sui merenungkan pilihannya, menyadari bahaya memberitahu pengejarnya. Ia mengingat sesuatu yang mungkin membantunya. Ia menyelipkan kartu pejabat ke dalam sakunya, menimbang pilihannya untuk tetap aman. Sementara itu, di kantor pemerintah Jinchong, pertemuan tingkat tinggi sedang berlangsung. Seorang kolonel yang dihiasi medali, Liu Tanhu, memberikan peringatan keras tentang menjaga disiplin. Ia duduk di kepala meja hologram, berjanji untuk secara pribadi menangani pembuat onar. Tiba-tiba, Profesor Anne melihat ke atas dari perangkatnya, ekspresinya menunjukkan dia memiliki urusan mendesak. Ia bangkit dari kursinya, dengan berani menginterupsi pidato otoriter sang kolonel. Profesor Anne mengonfrontasi Direktur Zhou, mengungkapkan Sui telah mengirim sinyal mara bahaya dan mempertanyakan apakah anak buah Direktur bertanggung jawab. Kolonel menatap Direktur, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi dengan siswa ini. Direktur Zhou dengan tenang menjelaskan bahwa penguntit itu adalah tim SWAT-nya sendiri yang ditugaskan untuk melindungi Sui. Profesor Anne tetap skeptis, mempertanyakan perlunya 3 orang. Untuk detail pada satu siswa tipe kebijaksanaan. Direktur Zhou mengungkapkan kehadiran ekstra itu karena rencana mereka. Profesor Anne terkejut mendengar ada 3 individu yang terlibat. Direktur Zhou mengklarifikasi dia hanya mengirim 2 agen, menimbulkan kecurigaan. Profesor Anne menyimpulkan orang ketiga kemungkinan besar dari harapan penebusan. Ia menuntut Direktur Zhou mengambil tindakan terhadap ancaman yang tidak diketahui. Direktur Zhou mencoba membenarkan menjaga detail keamanan saat ini. Profesor Anne mempertanyakan ketidakberdayaan Direktur Zhou mengenai potensi ancaman tersebut. Jin Tian menyarankan menggunakan Sui sebagai umpan untuk memancing keluar harapan penebusan. Profesor Anne marah pada gagasan menggunakan siswa sebagai umpan. Kolonel mengungkapkan dia mengizinkan rencana berisiko itu. Kolonel membela keputusannya, berargumen rencana itu diperlukan untuk menangkap para pengkhianat dari harapan penebusan. Profesor Anne dengan marah keberatan, menolak membiarkan mereka menggunakan siswa dengan 14 titik gen yang diaktifkan sebagai umpan. Dia dengan dingin menepis kekhawatirannya, menyatakan bahwa mengorbankan satu siswa adalah perdagangan yang layak untuk menyelamatkan ribuan orang. Ia mengepalkan tangannya karena tidak percaya saat ia mengutip peraturan masa perang untuk membenarkan perhitungannya yang kejam. Jijik dengan keputusan mereka, Profesor Anne mengumumkan dia akan segera meninggalkan pertemuan. Mata kolonel bersinar merah saat ia memerintahkan seorang perwira untuk menghentikannya agar tidak mengganggu operasi. Seorang perwira bernama Kia mencegatnya, memperingatkan bahwa tindakannya dapat membahayakan misi dan menyebabkan konsekuensi berat. Dia dengan enggan setuju untuk tinggal, tetapi memperjelas bahwa dia tidak akan menjamin kerja sama Sui. Kolonel kemudian menginstruksikan Kuciang untuk mengirim pesan untuk meyakinkan anak laki-laki itu, tetapi untuk tetap merahasiakan jebakan itu darinya. Saat ia menyiapkan pesan, Profesor Anne hanya bisa berharap Sui cukup pintar untuk bertahan hidup dari apa yang akan datang. Ponsel Sui akhirnya bergetar dengan pesan baru, balasan yang sangat ia tunggu-tunggu. Ia membaca teks dari Profesor Anne, mengonfirmasi 2 pengikutnya adalah agen SWAT yang ditugaskan untuk melindunginya. Pesan itu juga memperingatkan bahwa pengikut ketiga adalah ancaman yang tidak diketahui, membuat Sui mempertanyakan tindakan agen tersebut. Kesadaran mengerikan muncul padanya. Ia digunakan sebagai umpan dan harus mengambil tindakan sendiri. Ia menyusun rencana di tempat dan dengan percaya diri berjalan ke toko teh terdekat. Seorang karyawan yang ceria menyapanya di konter, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai di luar. Ia duduk dengan pandangan jelas ke jalan, menjaga mata waspada pada sekelilingnya. Ia memesan pesanan aneh untuk bubble tea yang dibuat dengan air mendidih, membuat staf bingung. Dengan minuman panas di tangan, ia berterima kasih kepada karyawan tersebut. Rencananya sekarang berjalan. Ia memberikan kedipan yang bermakna saat ia keluar dari toko, siap membalikan keadaan pada pengejarnya. Sui berjalan menjauh dari toko teh, pengejarnya terlihat. Salah satu pengikut mengucapkan selamat tinggal yang tanpa ramah. Pengikut itu mengungkapkan sikap yang lebih mengancam. Sui merasakan bahaya dan bersiap untuk konfrontasi. Ia dengan santai menyesap teh panasnya, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Sui berakselerasi, memulai serangan baliknya. Ia dengan cepat berbalik dan melempar teh panas. Pengikut itu bereaksi kesakitan saat cairan panas mengenai. Pengikut itu mundur, mencengkeram wajahnya kesakitan. Sui melakukan tendangan kuat, memanfaatkan gangguan tersebut. Pengikut ketiga menerjang ke depan, mengungkapkan rencana jahatnya untuk menangkap Sui dengan cara apapun yang diperlukan. Sui menatap dengan waspada saat penyerang turun padanya seperti bayangan. Tepat pada waktunya, salah satu warga sipil
berebut keselamatan, putus asa untuk melarikan diri dari konfrontasi berbahaya, agen SWAT menyatakan frustrasi mereka, menyadari jebakan yang telah mereka buat dengan hati-hati baru saja muncul sebelum waktunya. Dua agen SWAT menatap tajam ke arah pengkhianat, menyadari rencana mereka telah melenceng sepenuhnya. Pengkhianat itu menyeringai dengan hina, kecewa dengan sedikitnya jumlah agen yang dikirim untuk menantangnya. Memutuskan untuk mengabaikan ejekan itu, agen yang tersisa memberi isyarat kepada rekannya untuk menyerang dan menangkap target mereka. Para agen menyerbu ke depan dalam serangan penjepit, tetapi pengkhianat itu terbukti menjadi lawan yang tangguh. Sui menonton dengan syok, menyadari pengkhianat itu jauh lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Kecepatan pengkhianat itu luar biasa, memungkinkannya mendaratkan pukulan kuat yang mengejutkan pada satu agen. Kepanikan muncul saat Sui menyadari pengkhianat itu dengan mudah melumpuhkan pelindungnya untuk sampai padanya. Tepat saat ia panik, rasa sakit yang tajam dan melemahkan muncul di kepalanya. Gen-gen yang tidak aktif pasti belum terbuka. Pencerahan tiba-tiba menyerangnya saat ia menyadari kekuatan tipe kebijaksanaannya adalah bentuk pemetaan tubuh internal. Ia mengamati aliran energi di dalam bentuk etereal, bertanya-tanya apakah ia bisa memanipulasinya sesuai keinginannya. Dengan tekad yang baru ditemukan, ia meraih, bertekad untuk mengendalikan energi yang mengalir di dalam dirinya. Ia memfokuskan keinginannya, dan lonjakan kekuatan merespons mengalir melalui rekan eterealnya. Energi mentah itu luar biasa, menyebabkannya rasa sakit yang luar biasa saat ia berjuang untuk menahannya di dalam tubuhnya. Melawan segala rintangan, usahanya menyebabkan titik gen yang sebelumnya tidak aktif menyala dengan cahaya cemerlang. Kilatan cahaya cemerlang menandakan keberhasilan aktivasi titik gen yang baru. Kembali di dunia nyata, pengkhianat itu mendaratkan pukulan brutal, membuat agen SWAT terhuyung-huyung. Seringai kejam bermain di bibirnya saat ia menikmati pemukulan satu sisi. Ia dengan mudah menghindari serangan agen lain, bergerak dengan kecepatan yang membutakan. Pengkhianat itu dengan mudah mengalahkan lawan keduanya, mengejek kelemahan para agen. Dengan kedua pelindung tumbang, ia mengeluh bahwa pertarungan itu membuang-buang kekuatannya. Ia mengalihkan perhatiannya ke Sui, menyuruh anak itu untuk menyerahkan semua harapan. Penjahat itu membayangi targetnya, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan. Ia meraih ke bawah untuk menangkap Sui. Wajahnya berputar menjadi seringai bayangan yang jahat. Tetapi kepercayaan diri pengkhianat itu goyah saat ia melihat api yang menantang dan tak terduga menyala di mata Sui. Sui melepaskan tendangan yang menghancurkan. Menangkap pengkhianat itu sama sekali tidak siap. Penjahat itu meraung kesakitan, kepercayaan dirinya yang berlebihan hancur oleh serangan kuat yang tiba-tiba. Kekuatan pukulan itu membuat anggota harapan penebusan terbang melintasi jalan. Ia mendarat dengan benturan yang membuat tulang bergetar, terkapar dan dikalahkan di trotoar. Agen SWAT menatap tak percaya, mempertanyakan bagaimana tipe kebijaksanaan bisa memiliki kekuatan seperti itu sebelum memutuskan untuk menangkapnya. Berbaring di tanah, pengkhianat itu memelototi ke atas, benar-benar dipermalukan oleh kekalahannya yang tak terduga. Para agen tidak membuang waktu untuk mengunci penjahat yang tumbang itu dan menahannya. Sementara itu, kembali di pusat komando, pejabat tinggi terus memantau operasi. Profesor Anne menjadi cemas, bertanya-tanya tentang nasib Sui karena dia belum merespons pesannya. Rekannya menerima panggilan mendesak, ekspresinya menjadi serius saat ia diinterupsi di tengah pertemuan. Panggilan mendesak menginterupsi pertemuan, mengejutkan seorang pejabat. Kolonel mendengarkan dengan saksama, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Pejabat itu menyampaikan berita tentang Sui, menyebabkan kekhawatiran. Kolonel meledak dalam kemarahan, mempertanyakan kompetensi mereka. Pejabat itu menjelaskan tindakan tak terduga Sui dan hasil positif mereka. Kolonel menyadari rencana itu telah menjadi bumerang, mengungkapkan detail kritis. Profesor Anne menuntut jawaban, mencurigai kebocoran. Profesor Anne menyarankan untuk meninjau pesannya untuk mendapatkan petunjuk. Kolonel merenungkan situasi tersebut, ekspresinya suram. Kolonel memerintahkan penyelidikan dan menetapkan hukuman yang berat. Adegan beralih ke kantor SWAT Kota Jin, struktur futuristik yang menjulang tinggi. Penyelidikan terhadap pengikut ketiga mengungkapkan identitasnya dan julukan yang aneh. Para pejabat mendiskusikan pangkat tinggi penguntit dalam harapan penebusan dan implikasinya. Mereka berspekulasi mengapa agen SWAT dengan mudah dikalahkan oleh pengkhianat. Para pejabat bertanya tentang keadaan dan keberadaan Sui saat ini. Rasa lapar Sui setelah kejadian menyebabkan tampilan nafsu makan yang mengejutkan. Sui merenungkan beban fisik dari menggunakan kemampuan barunya. Ia khawatir tentang konsekuensi potensial dari mengungkapkan kekuatannya. Penjelasan gaya Chibi tentang kebangkitan gen dimulai. Pejabat Chibi merinci persyaratan untuk pembebasan gen dan proses injeksi. Chibi melenturkan otot dikelilingi oleh titik gen yang bersinar memamerkan konsep kebangkitan gen. Sui Chibi mendemonstrasikan persepsi barunya merasakan tata letak dan aktivitas di dalam restoran. Pejabat Chibi menjelaskan bahwa persepsi Sui adalah proyeksi standar, bukan kemampuan khusus. Sui menceritakan menerima teks dari gurunya, menimbulkan kecurigaan tentang pengikut ketiga. Sui menjelaskan tindakannya kepada seorang pejabat yang menyoroti keberaniannya dalam menghadapi bahaya. Seorang pejabat memuji kinerja dan potensi Sui sementara yang lain mencurigai teks yang bocor. Sui dengan sopan menanyakan kapan ia bisa pergi, ingin pulang setelah cobaan itu. Seorang pejabat menawarkan Sui hadiah dan perjanjian kerahasiaan untuk kerjasamanya. Sui merenungkan hadiah itu, menyadari signifikansinya meskipun tidak menaikkan peringkat warganya. Direktur Zhou meyakinkan Sui hadiah itu substansial, menekankan nilainya. Sui mempertanyakan apakah ia akan digunakan sebagai umpan lagi. Ia meraih pintu, siap untuk pergi. Seorang pejabat menjelaskan bahaya yang dihadapi oleh individu yang terbangun. Pejabat itu mengungkapkan siswa lain juga di bawah perlindungan. Pejabat lain mengomentari situasi tersebut. Sui memutuskan untuk mengakhiri percakapan saat ia menyadari ia harus mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Pikirannya
tertuju pada satu tujuan mendesak, untuk menjadi lebih kuat dan melakukannya dengan cepat. Sementara itu, di kantor pasukan khusus berteknologi tinggi, operasi baru diam-diam terungkap. Layar besar penuh dengan data yang mengalir, menganalisis baru-baru ini. Peristiwa seputar siswa tersebut. Sistem menandai perubahan aneh Sui, menandainya untuk rencana tindak lanjut di masa depan. Tanpa input manusia, protokol otomatis memulai rencana kode yang misterius. 3 hari kemudian, berita menarik tiba di rumah Sui dalam bentuk surat pendaftaran. Ibunya merayakan dengan liar, mengungkapkan ia telah diterima di Universitas Evolusi. Gen Hasia yang bergengsi. Sui, bagaimanapun, tetap tenang, mendapati keterkejutan ibunya sangat bisa diprediksi. Ia dengan santai menyantap makanan, tampaknya lebih fokus pada pengisian bahan bakar daripada prestasi akademiknya. Ibu Sui dengan penuh semangat bersiap untuk membagikan berita penerimaan universitasnya. Sui merenungkan pelatihan ketatnya dan beban fisiknya. Close-up pada mata Sui mengisyaratkan perjuangan internalnya. Ia mencatat efek yang tidak merata dari pelatihannya pada tubuhnya. Ia menyadari tantangan untuk menjadi lebih kuat dan mengantisipasi studi universitas. Ayah Sui menyela pikirannya, menyapanya secara langsung. Ayahnya menawarkan saran berdasarkan pengalaman pribadi. Sui mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman dengan orang tuanya. Orang tuanya memberinya hadiah untuk universitas. Hadiah itu terungkap sebagai suplemen energi untuk studinya yang menuntut. Sui terpana menemukan sekotak obat pengisi ulang energi peringkat E yang langka. Penjelasan mengungkapkan suplemen ini dibatasi dengan versi peringkat E berharga 50 kali lebih mahal daripada peringkat F standar. Ia menyadari nilai sebenarnya dari hadiah itu karena ayahnya harus menggunakan otoritas khususnya untuk mendapatkannya. Ayahnya mengungkapkan dia menabung kredit selama bertahun-tahun sementara ibunya memperingatkannya untuk menjauh dari harapan penebusan yang kejam. Tersentuh oleh pengorbanan mereka, Sui berjanji kepada orang tuanya bahwa ia akan mengingat kata-kata mereka dan tetap aman. Malam itu, kota tertidur, tetapi perjalanan Sui baru saja dimulai. Kembali di kamarnya, ia duduk di tempat tidurnya, bersiap untuk bermeditasi dan menjelajahi kemampuan barunya. Ia memejamkan mata, memfokuskan pikirannya dan mengalihkan perhatiannya ke dalam. Kesadarannya memasuki kehambaan kosmik, bentuk eterealnya berderak dengan energi di bawah rasi bintang titik gennya. Dengan lonjakan tekad, ia membuka matanya, siap untuk membuka potensi sejatinya. Ia memfokuskan keinginannya, menyalurkan semburan energi melalui kaki eterealnya. Kekuatan luar biasa terbangun dalam tubuh fisiknya, menyebabkannya rasa sakit yang luar biasa saat ia terkonsentrasi pada satu titik. Di dalam kehambaan, energi terkonsentrasi akhirnya terbelah, menempa jalan baru. 2 titik gen baru menyala di kakinya, bersinar dengan kecemerlangan kebangkitan suksesnya. Kembali di kenyataan, ia terengah-engah mencari udara. Upaya intens meninggalkannya benar-benar terkuras. Ia ambruk ke tempat tidurnya, kelelahan, tetapi gembira dengan keberhasilannya dalam mengaktifkan 2 gen sekaligus. Ketegangan mental meninggalkannya dengan sakit kepala yang membelah. Menyadari suplemen energi tidak dapat memulihkan semangatnya, ia memahami bahwa untuk melanjutkan pertumbuhan pesat ini, ia harus menemukan cara untuk memperkuat ketabahan mentalnya. Panggilan tiba-tiba dari ibunya memecah konsentrasinya, menariknya dari pikirannya. Ia melompat dari tempat tidurnya dengan kelincahan baru, ingin melihat apa yang dia inginkan. Ia mendarat dengan benturan kuat, menahan dirinya ke lantai dengan meringis. Kekuatan lompatannya membuatnya jatuh di atas furnitur, menciptakan suara keras yang memperingatkan ibunya. Ia dengan cepat pulih, menyadari dengan sentakan kegembiraan bahwa kekuatan kaki kirinya telah meningkat secara signifikan. Orang tuanya yang khawatir menerobos masuk ke kamar, takut akan yang terburuk setelah mendengar keributan. Kekhawatiran mereka langsung berubah menjadi kejutan mata lebar saat mereka melihat dengan baik putra mereka. Sui berdiri dengan percaya diri, mengungkapkan fisik yang sangat berotot dan dengan santai mengumumkan rasa laparnya. Orang tuanya kagum pada transformasinya, dengan bercanda mencolek otot yang telah menggantikan bingkai kurusnya. Ia merenungkan pelatihannya, menyadari bahwa mengaktifkan satu titik gen dapat secara tak terduga meningkatkan bagian lain dari tubuhnya. Memutuskan untuk mengonfirmasi teorinya, ia menyiapkan tes sederhana untuk mengukur kemampuan barunya. Ia dengan mudah menghancurkan kaleng logam, demonstrasi yang jelas dari kekuatannya, yang meningkat secara dramatis. Ia mengakui peningkatan kekuatan jarinya, tetapi tahu kekuatan saja tidak cukup untuk presisi. Upayanya melempar kartu remi gagal total, membuktikan ia kurang memiliki kontrol yang diperlukan. Perhatiannya beralih ke semangkuk kedelai, memicu ide baru dan lebih baik untuk proyektil. Ia beralasan bahwa tidak seperti kartu yang tipis, kedelai yang padat akan menjadi senjata yang jauh lebih stabil dan efektif. Dengan tendangan kuat, ia meluncurkan satu kedelai ke kaleng yang hancur dengan kecepatan yang membutakan. Kedelai kecil itu menghantam kaleng dengan kekuatan eksplosif, benar-benar menghancurkan logam tersebut. Ia terpana oleh kekuatan destruktif yang murni, membayangkan potensi mematikan dari proyektil logam. Senyum percaya diri menyebar di wajahnya. Mengetahui ia sekarang memiliki kartu as tersembunyi untuk pertahanan diri. Adegan berubah ke stasiun futuristik besar di mana siswa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk berangkat ke universitas. Di tengah hujan konfeti, para siswa melambai selamat tinggal pada kota mereka, siap untuk memulai kehidupan baru mereka. Penawaran murah hati Chang untuk bergabung dengan unit garis depan setelah lulus. Suasana menggelap saat Chow mau mengingat realitas yang suram. Tingkat kematian 20% untuk tentara garis depan. Sui tetap optimis, mengingatkan temannya bahwa kecepatan dan kekuatan Tongting menjadikannya alami untuk pertempuran. Panggilan naik terakhir
bergema di seluruh hub transportasi besar, mendesak semua siswa untuk naik. Dengan lambaian terakhir, Sui mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya yang melihatnya pergi untuk kehidupan barunya. Di dalam kendaraan transportasi, para siswa tenang, masing-masing hilang dalam pikiran mereka sendiri tentang masa depan. Chongmo dengan penuh semangat menyatakan misi barunya adalah menemukan pacar, sangat tidak terhibur oleh ketidakpedulian Sui. Seorang sesama siswa mengenali Chongmo, mengejek reputasi pemakan besarnya dan larangannya dari kantin kota. Gosip menyebar saat siswa lain mencemooh ambisi romantis Chongmo, secara sarkastik menyebutnya sebagai home kampus. Seorang siswa berambut perak berbalik untuk menghadapi penggosip, ekspresinya mengeras karena iritasi. King Wen dengan dingin memberitahu siswa itu untuk diam, mempertanyakan kebutuhannya untuk terus-menerus menjalankan mulutnya. Penggosip itu menyeringai kembali, tidak melihat masalah dengan sekadar berbicara kebenaran tentang teman sekelas mereka. Ketegangan meningkat saat keduanya siap untuk menjatuhkan diri karena penghinaan. Suara tajam memotong konfrontasi, menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Seorang pejabat yang diapit oleh penjaga bersenjata muncul, memerintahkan mereka untuk membawa pertarungan mereka ke tempat lain jika mereka bersikeras untuk berkelahi. Seorang teman campur tangan, menahan Hein kembali dan menasihatinya untuk tidak menyebabkan masalah dengan seorang guru yang hadir. Hein menembakkan tatapan dingin terakhir pada penggosip, memperingatkannya untuk menunjukkan rasa hormat dasar di masa depan. King Wen mengeluarkan peringatan keras kepada siswa lain. Seorang pejabat memperkenalkan dirinya sebagai Chaeyong, pemimpin perjalanan. Chaeyong mengisyaratkan potensi bahaya selama perjalanan. Sui disarankan untuk berhati-hati dan mengamati sekelilingnya. Siswa Top Tongki diperkenalkan, menyoroti aktivasi gennya yang mengesankan. Sui belajar tentang status perlindungan Chongqi karena potensinya. Gadis jenius, Gongling, diperkenalkan, menarik perhatian Chongmo. Reaksi Chongmo terhadap Gongling menarik hiburan Sui. Gongling turun, sepatu botnya yang elegan berdetak di lantai. Kedatangan Anne mengejutkan Sui dan Chongmo. Parah, siswa terpikat saat Profesor Anne berjalan melalui kendaraan, kehadirannya menarik perhatian. Ia memperkenalkan dirinya sebagai In Xiashu, guru pendamping, dan menetapkan harapan yang jelas untuk disiplin dalam perjalanan. Sui terkejut, menyadari pejabat tingkat tinggi dari tes gennya sekarang menjadi pengasuhnya. Konvoi besar transportasi ular melalui celah gunung yang terjal, bukti skala operasi. Di pusat komando seluler, seorang perwira mengonfirmasi semua kendaraan sedang bergerak dengan pengacau komunikasi aktif. Kolonel menjelaskan bahwa waktu tahun ini adalah musim berburu utama bagi kelompok pengkhianat yang ingin menculik siswa berbakat. Seorang asisten merinci strategi kompleks mereka, rute acak dan konvoi yang tersebar untuk membuat menemukan target sebenarnya hampir mustahil. Mata kolonel bersinar dengan intensitas saat ia memperingatkan bahwa kendaraan 3 adalah prioritas tertinggi dan kegagalan bukanlah pilihan. Kesadaran suram muncul pada Sui. Ia berada di kendaraan penuh dengan siswa tingkat atas yang mengecat target besar di punggung mereka. Ia menatap keluar jendela, menghubungkan titik-titik saat ia menyadari mereka. Rute yang aneh adalah upaya yang disengaja untuk mengakali musuh mereka yang tak terlihat. Transportasi melesat melalui hutan yang tampak aneh seperti alien, tanda yang jelas dari dunia yang tidak jinak di luar kota. Seorang siswa berambut perak menatap keluar jendela, dengan rindu bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa menjelajahi pedesaan liar. Suara pejabat berderak melalui interkom, mengumumkan mereka mendekati titik pasokan pertama. Ia mengeluarkan peringatan keras. Mereka hanya memiliki 3 menit untuk istirahat dan menyimpang terlalu jauh berarti tertembak. Konvoi menarik ke struktur besar yang sangat dibentengi yang ditunjuk sebagai titik pasokan nomor 1. Di dalam tembok, para siswa turun di bawah mata waspada jet patroli dan penjaga bersenjata. Skala kehadiran militer membuat para siswa benar-benar tertegun dan terintimidasi. Keringat dingin menetes di wajah Sui saat ia memahami gravitasi sebenarnya dari tentara bersenjata menjaga area tersebut, memperingatkan bahwa itu sangat berbahaya. Seorang pria berjaket merah memerintahkan semua orang untuk segera kembali ke kendaraan mereka setelah istirahat. Sui merenungkan kepentingan strategis, bahkan lokasi duniawi. Ia melihat sesuatu yang tak terduga. Keinginannya memuncak. Sui menyelidiki sumber kecurigaannya. Ia mempertanyakan kehadiran yang tidak biasa di kamar kecil. Sui menggunakan kemampuan barunya untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mengidentifikasi kemampuan yang ia gunakan sebagai telepati. Sui bereaksi terhadap kontak mental yang mengejutkan. Ia mengenali suara di kepalanya. Profesor Cha bereaksi dengan urgensi. Sui mempertanyakan perilaku aneh profesor itu. Para penjaga mempertanyakan Sui, mengulangi klaim anehnya tentang guru yang gugup. Ia mengklarifikasi bahwa profesor tidak makan apapun tetapi hanya memegang sesuatu di mulutnya. Penjelasannya disambut dengan tawa menderu dari 2 penjaga yang merasa cerita itu absurd. Mereka membalikkan keadaan bertanya mengapa ia memata-matai gurunya sejak awal. Dengan waktu yang hampir habis, Sui meninggalkan percakapan dan berlari untuk transportasi. Ia berlomba melawan panggilan naik terakhir dengan Profesor Cha memperhatikannya mendekat. Profesor menyambutnya dengan sarkasme, tetapi Sui membalas dengan jawaban cerdas. Sui dengan berani mengonfrontasi Profesor secara langsung bertanya apa yang ia makan di kamar kecil. Pertanyaan itu mengiring Profesor Cha ke dalam kemarahan panik yang dengan keras menyangkal tuduhan itu. Dengan senyum penuh pengertian, Sui menepis topik itu, dengan santai bertanya tentang kantin pangkalan. Sui kembali ke kursinya, meminta maaf kepada teman-temannya atas keterlambatan. Pikirannya berlomba dengan kecurigaan, yakin bahwa Profesor Cha menyembunyikan sesuatu yang jahat. Konvoi besar melanjutkan perjalanannya, berkelok-kelok melalui celah gunung yang terpencil. Chongmo menawarinya camilan, tetapi perhatian Sui tertuju pada Profesor yang duduk sendirian. Profesor Cha mengertakkan gigi, ekspresinya campuran antara kemarahan dan kecemasan. Kesadaran tiba-tiba menghantam Sui. 2 gigi depan Profesor jelas bukan gigi palsu biasa. Ia mempertimbangkan untuk
memberitahu penjaga, tetapi menghentikan dirinya, mengetahui ia tidak memiliki bukti dan bisa memberitahu targetnya. Putus asa untuk solusi, ia ingat ada satu orang di kapal yang bisa ia percayai. Tatapannya tertuju pada Profesor Anne, satu-satunya harapannya untuk mengekspos potensi ancaman. Ia dengan percaya diri mendekati Profesor Anne, meminta untuk duduk di sampingnya dan membuat siswa lain terkejut. Sui meluncur di samping Profesor Anne, ingin mendiskusikan sesuatu yang rahasia. Chong Mo menyatakan rasa terima kasih atas kesediaan Profesor Anne untuk mendengarkan. Siswa lain bereaksi dengan kejutan dan hiburan pada keberanian Sui. Profesor Anne mendorong Sui untuk berbagi kekhawatirannya. Sui menunjukkan Profesor Anne pesan tentang gigi palsu mencurigakan Profesor Cha. Profesor Anne membaca pesan tersebut. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang intens saat ia memfokuskan kekuatannya pada profesor yang terpana. Dengan satu langkah tegas, dia mengirim Profesor Cha terbang di lorong transportasi. Keributan tiba-tiba menyebabkan penjaga bersenjata mengangkat senjata mereka, menuntut semua orang membeku. Profesor Anne membungkam mereka dengan satu tatapan menakutkan, memerintahkan mereka untuk segera berdiri. Para penjaga yang terintimidasi dengan cepat menurunkan senjata mereka, berkeringat gugup di bawah tatapannya yang otoriter. Dia menjupi Profesor Cha yang berjuang ke lantai saat dia dengan marah mempertanyakan tindakannya dan memperingatkan konsekuensi yang mengerikan. Dengan pengkhianat ditundukkan, dia dengan tenang menginstruksikan Sui untuk mengambil gigi mencurigakan dari mulutnya. Sui mendekati profesor yang dijepit, bersiap untuk mengekstrak objek tersembunyi dari pria yang melawan. Ia berhasil menghapus salah satu gigi palsu, mengungkapkan sifat non-organiknya yang aneh. Sui menyajikan objek itu kepada Profesor Anne, mengonfirmasi kecurigaannya dan mengekspos perangkat tersembunyi tersebut. Profesor Anne mengungkapkan gigi itu adalah perangkat komunikasi canggih. Dia menuntut untuk mengetahui siapa yang dihubungi Profesor Cha. Profesor Cha tertawa, mengakui keterkejutannya karena ditemukan. Dia menyatakan sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri dari perangkapnya. Di pusat komando, kolonel percaya mereka aman saat mereka meninggalkan pegunungan. Laporan mendesak masuk tentang kendaraan 3 yang nakal. Laporan lain meminta saluran langsung ke komandan tentang kendaraan 3. Profesor Anne menyadari rute mereka telah dikompromikan. Kolonel memerintahkan ledakan energi muncul dari tanah. Kolonel meneriakkan peringatan, wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Ledakan mengguncang konvoi, mengirim puing-puing terbang. Sui dan teman-temannya bereaksi terhadap kekacauan yang tiba-tiba mencari keselamatan. Kim Ming-squen menyadari situasi jauh lebih intens daripada yang diiklankan. Profesor Anne mengerahkan siswa untuk tetap rendah dan menghindari berlarian. Di sekitar, perwira komando memerintahkan pengerahan tindakan pencegahan dan intersepsi tembakan musuh. Pasukan darat terlibat dalam baku tembak sengit dengan penyerang. Ledakan mengguncang area saat pertempuran semakin intensif. Penyerang udara menuki ke bawah, terlibat dalam pertahanan konvoi. Siswa membalas tembakan, membela posisi mereka terhadap serangan tak terduga. Seorang penyerang adalah terkena, jatuh dari langit. Kim Ming-wan mengamati penyerang, mencatat sikap profesional mereka. Pandangan yang lebih luas mengungkapkan skala serangan dan tanggapan militer. Bantuan sedang dalam perjalanan, tiba dalam 3 menit. Sosok kuat mendarat di tengah kekacauan, siap untuk memimpin. Dia meraung, mendesak semua orang untuk bangkit dari tanah dan bertarung. Tentara melompati lonjakan pertahanan, terlibat musuh. Siswa bereaksi dengan ketakutan saat kehadiran yang kuat dirasakan. Serangan kejutan tertangkap tidak siap. Tentara melepaskan tembakan, membidik target tertentu. Sosok bertopeng melepaskan rentetan serangan pedang berenergi. Meskipun perencanaan yang cermat kendaraan 3 adalah target utama penyergapan, sosok kuat meluncur ke dalam aksi, didorong oleh lonjakan energi. Sosok kuat mencegat penyerang bertopeng, siap untuk terlibat. Sosok kuat melepaskan serangan sengit berniat melenyapkan ancaman. Penyerang bertopeng mencoba bertahan terhadap serangan yang luar biasa. Benturan kuat menciptakan kilatan energi yang menyilaukan, mengaburkan hasilnya. Sosok kuat melanjutkan pengejaran tanpa henti mereka melalui hutan. Pengejar menyatakan frustrasi pada ketidakmampuan lawan mereka. Sosok kuat, konvoi merayakan momen istirahat dari serangan. Siswa berebut keselamatan. Dipandu oleh sosok komando, individu kuat membelokkan proyektil yang masuk dengan perisai bersinar. Sosok berambut perak melepaskan serangan yang menghancurkan dari hutan terdekat. Sekelompok sosok yang mengesankan muncul dari hutan, siap untuk bergabung dengan keributan. Tentara menembakkan persenjataan berat, mencoba menahan sosok yang maju. Beberapa makhluk mirip serigala dibombardir dari atas, kemajuan mereka dihentikan. Makhluk besar mirip harimau yang kuat menyerbu ke depan, tidak terhalang oleh serangan. Tentara kewalahan oleh makhluk-makhluk itu, meminta bantuan di tengah kekacauan. Seorang siswa berambut perak menyatakan kekhawatiran saat garis pertahanan terakhir ditembus. Seorang sosok sombong atas situasi yang sedang berlangsung, tampaknya puas dengan kekacauan itu. Seorang siswa berambut perak menatap dengan saksama, ekspresi serius di wajahnya. Siswa berambut perak melepaskan serangan kuat, membungkam lawannya. Profesor Anne dengan percaya diri meyakinkan para siswa tentang keselamatan mereka. Dengan kehadirannya, sekelompok individu kuat berdiri siap untuk bertahan melawan makhluk mengerikan. Profesor Anne menyatakan tekad mereka sebagai garis pertahanan terakhir. Makhluk besar yang mengancam menerjang ke arah tentara, menciptakan angin puyuh bahaya. Sosok bayangan turun ke atas binatang, siap untuk menyerang dari atas. Individu kuat melepaskan serangan kuat terhadap makhluk. Seorang siswa melawan beberapa makhluk, mempertanyakan bala bantuan yang tertunda. Tentara menyerbu ke dalam pertempuran, memfokuskan upaya mereka pada kendaraan 3. Profesor Anne mengonfrontasi makhluk-makhluk itu, mempertanyakan efektivitas berteriak. Seorang siswa mengenali afiliasi Profesor Anne dengan Departemen Misterius. Profesor Anne menyiapkan serangan baliknya. Dengan tenang, melayang beberapa bola bersinar dengan energi ungu. 2 binatang buas besar, harimau dan serigala, menerjang
menerjang ke arahnya dengan niat ganas, dia melepaskan proyektilnya, mengirim bola berenergi meluncur ke arah makhluk mengerikan itu. Angin puyuh energi ungu meletus di sekelilingnya, merobohkan kawanan binatang kecil di sekitarnya. Para siswa hanya bisa menatap dengan tertegun, diam, benar-benar terpesona oleh tampilan kekuatannya yang luar biasa. Aura luar biasanya memaksa makhluk yang tersisa untuk mundur, keberanian mereka benar-benar hancur. Tiba-tiba, makhluk harimau humanoid muncul, menyandera seorang siswa dan mengejek sang profesor. Tanpa ragu sedikit pun, dia meluncur ke depan, kabur gerakan yang ditujukan pada ancaman baru. Serangan kuat membuat makhluk itu jatuh ke tanah, benturan mengguncang medan perang. Menatap musuh yang dikalahkannya, dia dengan percaya diri menantangnya, memperjelas tidak ada jalan keluar. Makhluk mirip harimau melompat dari kendaraan yang rusak, meluncurkan proyektil. Frustrasi, makhluk itu mempertanyakan dukungan yang tertunda. Energi ungu bergaris melalui udara, menandakan serangan yang masuk. Individu berambut perak fokus dengan saksama, bersiap untuk bertindak. Perisai energi merah muda membelokkan proyektil yang masuk. Individu berambut perak melepaskan ledakan energi yang kuat. Lebih banyak energi ungu bergaris di seluruh adegan, mengintensifkan konflik. Individu berambut perak melanjutkan serangan kuat mereka. Makhluk harimau mundur, terkena dampak serangan itu. Makhluk itu melihat ke atas, menilai situasi. Ekspresi Profesor Anna berubah menjadi waspada saat dia merasakan ancaman baru mendekat dari arah yang tak terduga. Matanya beralih ke langit di mana pusaran aneh tiba-tiba terbentuk di dalam awan. Sekawanan burung predator besar turun dari portal yang berputar, memulai serangan udara yang mengerikan. Tentara di tanah bergegas untuk membentuk dinding perisai, bersiap untuk serangan dari atas. Tepat saat mereka bersiap untuk langit, gelombang binatang buas baru menyerbu posisi mereka di tanah. Seorang tentara mendapati dirinya terkunci dalam perjuangan putus asa dengan serigala yang menggera meneriakkan peringatan kepada kawan-kawannya. Prajurit lain melompat ke dalam keributan, mencoba menangkis monster mirip beruang yang sangat besar. Upaya heroiknya terputus saat sosok bayangan mengirimnya terbang dengan satu tendangan yang menghancurkan. Garis pertahanan runtuh di bawah serangan tanpa henti dengan teriakan putus asa untuk bantuan bergema di medan perang. Di tengah kekacauan, He Ming-squan melangkah maju, mengumpulkan para siswa yang ketakutan untuk membentuk lingkaran pertahanan di sekelilingnya. Seorang siswa berteriak minta tolong saat serigala mengerikan menerjang ke arah teman sekelas yang jatuh. Binatang itu tiba-tiba terlempar ke samping, menyelamatkan gadis itu dan mengejutkan siswa di dekatnya. Sui mengungkapkan bola baja kecil, senjata rahasia yang ia siapkan untuk berjaga-jaga. Dengan jentikan jarinya, ia meluncurkan proyektil dengan kecepatan yang membutakan. Gadis yang diselamatkan itu menatap dengan mata lebar tak percaya pada keselamatannya yang tiba-tiba. Bola baja menemukan sasarannya, menusuk kepala serigala dan menghentikannya dingin. Pemimpin harimau humanoid berbalik, bingung oleh gangguan yang tak terduga. Dia melihat bawahannya yang jatuh dan menyadari salah satu siswa melawan. Kebingungan makhluk harimau itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang menyala-nyala. Itu menyerbu ke depan dengan niat membunuh, menargetkan Sui. Karena berani menentangnya, makhluk harimau menerjang Sui dengan kecepatan ganas. Seorang tentara dengan berani mencegat makhluk itu dengan perisai. Makhluk harimau dengan mudah mengalahkan pertahanan tentara. Tentara dikirim terbang oleh kekuatan brutal makhluk itu. Makhluk harimau meraung frustrasi dan kesakitan. Sui bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Ia menjentikan bola baja lainnya. Proyektil itu menghantam makhluk harimau tersebut, membuatnya terhuyung-huyung. Makhluk itu mendarat dengan keras. Karena melemah akibat serangan mendadak itu, makhluk tersebut memelototi Cui, geram karena pembangkangan siswa tersebut. Sui terkejut dengan daya tahan luar biasa makhluk itu. Menyadari serangannya tidak cukup, dia paham strateginya saat ini tidak akan berhasil dan dengan cepat memutuskan untuk mengubah taktik. Binatang buas yang mengamuk itu menerjang ke depan, bertekad menghentikannya untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, tanaman merambat hijau misterius muncul dari bumi, mencegat jalur makhluk itu. Tanaman itu melilit monster tersebut, menjebaknya di udara dan menghentikan serangannya yang ganas. Gong Li menampakkan diri sebagai sumber kekuatan tersebut, menciptakan celah krusial bagi Shuowi. Ia memanfaatkan kesempatan itu, meluncurkan proyektil lain ke arah musuh yang tak berdaya. Makhluk itu mencemooh, mengira bidikan Sui meleset dan serangannya gagal total. Namun, Ju mengertakkan giginya, memusatkan seluruh keinginannya pada tembakan jarak jauh yang belum pernah ia coba sebelumnya. Proyektil itu melesat di udara, tidak membidik makhluk itu, melainkan target yang jauh lebih kritis. Harimau itu bereaksi dengan raungan frustrasi yang purba. Seorang penyerang tersembunyi membidik, bersiap menyerang dari bayang-bayang. Profesor Anna mengerahkan penghalang pelindung, melindungi dirinya dari bahaya. Makhluk harimau itu mendesak sekutunya untuk terus menyerang tanpa henti. Sosok bayangan melepaskan serangan energi gelap yang kuat. Profesor Anna membalas dengan serangan balik yang cepat dan bertenaga. Para penyerang tersembunyi bereaksi terhadap perubahan mendadak dalam pertempuran. Sebuah serangan datang. Makhluk seperti beruang meraung, seolah terkena sesuatu. Siswa berambut perak itu mendarat setelah meluncurkan proyektil ke arah makhluk tersebut. Makhluk seperti singa menerjang melewati kekacauan, menghindari serangan. Wanita berambut perak melepaskan energi bercahaya yang kuat. Beberapa makhluk mirip burung terkena proyektil dari atas. Pesawat menembaki makhluk-makhluk yang maju di bawah. Sosok bertopeng tiba, tampak senang dengan kekacauan yang terjadi. Seseorang mengungkapkan rasa frustrasi terhadap kelemahan lawan yang dirasakan. Pemimpin berambut perak bersiap menghadapi sosok bertopeng. Pemimpin bertopeng memerintahkan pasukannya untuk melaksanakan rencana evakuasi darurat. Sebelum mereka bisa bergerak, salah satu sosok bertopeng langsung menguap karena serangan yang tak terlihat. Tanah meletus dalam ledakan besar, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh medan perang. Terjebak dalam ledakan, Profesor An terlempar ke udara, tampaknya tidak sadar
sadarkan diri. Kim Mingshan menyaksikan dengan ngeri saat ia jatuh dari langit, sama sekali tak berdaya. Ia berteriak, memanggil namanya dengan cemas, kepanikannya mendorongnya untuk bertindak tanpa ragu. Dengan lompatan kuat, ia melesat ke udara untuk mencegah kejatuhannya. Ia menangkapnya tepat pada waktunya, mendarat dengan selamat dengan sang profesor di pelukannya. Menunduk ke arahnya, ia menghela napas lega, bersyukur bisa menyelamatkannya. Di dekatnya, awan debu mereda, menampakkan musuh kuat yang mengutuk. Serangan mereka yang gagal. Komandan berambut perak mengutuk taktik pengecut musuh. Ia memprioritaskan mengamankan area dan menyelamatkan siswa daripada mengejar. Komandan merenungkan perubahan peristiwa misi yang tak terduga. Ia mengakui penyimpangan dari rencana awal mereka. Perangkat medis memindai individu yang terluka. Siswa yang terluka bereaksi terhadap perawatan medis. Mingshan memeriksa siswa yang terluka. Siswa itu bertanya tentang musuh dan hasil pertempuran. Mingwen menyampaikan informasi tentang pelarian musuh dan bala bantuan. Siswa itu menyatakan lega karena selamat dari cobaan itu dan mengetahui tentang korban jiwa. Siswa yang dalam masa pemulihan khawatir tentang Profesor Anne, mengingat ia terjebak oleh tembakan musuh. Heng Squen menjelaskan bahwa ia seorang diri membalikan keadaan pertempuran sebelum seorang asisten memotong. Asisten itu dengan mendesak memberitahu Himing bahwa Profesor Anne yang kini sadar telah memanggilnya. Di ruang medis yang steril, Profesor Anne duduk di tempat tidur, diam-diam memulihkan diri dari cobaan itu. Himing Squen tiba di samping tempat tidurnya, ditemani oleh asisten yang mengumumkan kehadirannya. Tanpa membuka matanya, Profesor bertanya apakah dia orang yang menangkapnya saat ia jatuh. Ia mengonfirmasi dengan senyum lembut, mengakui ia bertindak murni berdasarkan naluri untuk mencegahnya menghantam tanah. Matanya terbuka saat ia mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi tentang siapa yang merawat luka-lukanya. Kim Mingshan menjadi bingung, tetapi asisten dengan cepat mengklarifikasi bahwa dialah yang membersihkan dan mengganti pakaian Profesor. Profesor Anne meminta bantuan mereka untuk bangun, mengungkapkan bahwa ia telah dipanggil oleh sang komandan. Mingshan memeriksa Profesor Anne, khawatir akan kesehatannya. Ju terkejut mengetahui Profesor Anne ingin berbicara dengannya. Profesor Cha, yang diikat dan terluka, menanggung interogasi. Kolonel menanyai Profesor Cha yang tertangkap tentang kaki tangannya. Profesor Anne masuk dan Kolonel menanyakan kesehatannya. Profesor Anne meyakinkan semua orang bahwa ia baik-baik saja dan meminta hasil investigasi. Kolonel menjelaskan kesiapan pengkhianat dan kurangnya informasi yang berguna. Profesor Anne bertanya tentang rencana untuk pedagang yang ditangkap. Kolonel mengungkapkan perangkat yang disita memiliki teknologi canggih. Shuto mempertanyakan bagaimana teknologi perangkat tersebut bisa begitu canggih. Profesor Cha tertawa dengan menantang, menyangkal semua tuduhan dan bersumpah akan membuat Sui membayar atas campur tangannya. Shuto dan Gong Ling menonton dengan khawatir, bertanya-tanya bagaimana mereka akan mendapatkan kebenaran dari pengkhianat yang tidak kooperatif itu. Profesor Anne mengonfirmasi kepada Kolonel bahwa mereka berada di bawah peraturan masa perang darurat, memberi mereka wewenang lebih. Mengutip ancaman yang sedang berlangsung, ia merekomendasikan interogasi intensitas tinggi untuk mendapatkan informasi penting. Kolonel setuju, mengesahkan penggunaan metode tidak konvensional untuk mematahkan mata-mata yang ditangkap. Sifat berani Profesor Chow hancur saat ia menyadari hak hukumnya kini tidak relevan. Ketakutan, ia tiba-tiba menawarkan untuk bekerja sama, berjanji untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui. Profesor Anne dengan dingin memberitahu bahwa sudah terlambat karena informasinya sekarang tidak berguna dan nasibnya telah disegel. Ia memohon belas kasihan saat Profesor bersiap untuk memberikan penilaian akhir yang menentukan. Matanya bersinar dengan amarah dingin saat ia mengungkapkan penghinaan mutlaknya terhadap pengkhianat. Profesor Chow dibiarkan benar-benar hancur oleh interogasi yang intens. Pembangkangannya runtuh. Kolonel melangkah maju, menghunus pedang untuk memberikan penilaian akhir yang menentukan. Sui dan Gang Ling menyaksikan proses yang suram itu, ekspresi mereka perpaduan antara keterkejutan dan tekad. Kolonel mendikte laporan resmi, membuat cerita penutup atas kematian pengkhianat tersebut. Seorang pejabat mengonfirmasi laporan yang direkayasa itu saat Sui mendengarkan dengan saksama. Kini menjadi saksi. Keadilan militer, sang komandan kemudian mengalihkan perhatian penuhnya kepada Shuoi, menyapanya dengan nama untuk pertama kalinya. Ia memuji bakat luar biasa Sui, mengakui peran krusialnya dalam mengungkap dua ancaman terpisah. Sui dengan rendah hati menerima pujian itu, meskipun ia jelas terkejut dengan pengakuan tingkat tinggi tersebut. Malam itu, transportasi militer berpatroli di langit di atas perkemahan sementara para siswa berjalan melalui camp. Sui bertanya kepada Profesor Anne tentang perlunya metode brutal mereka sebelumnya. Profesor Anne menjelaskan bahwa di dunia nyata, penjahat seringkali ahli dalam memutarbalikkan aturan untuk keuntungan mereka. Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada Sui dan Gong Ling mengapa komandan secara khusus memanggilnya. Ia mengungkapkan kehadirannya sebagai profesor universitas memberi komandan perlindungan politik yang ia butuhkan untuk bertindak dengan tegas. Shu Tao dan Gong Ling tercengang, menyadari bahwa komandan telah mengatur seluruh interogasi sejak awal. Profesor Anne memperingatkan mereka bahwa peristiwa hari itu hanyalah hidangan pembuka untuk bahaya yang menanti di depan. Ia menekankan bahwa hanya melalui upaya tanpa henti mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di zaman Gen yang brutal. Saat mereka berjalan melalui perkemahan yang dijaga ketat, ia memberikan pelajaran pertama dan
dan terpenting mereka, menjaga diri sendiri. Keesokan harinya, transportasi udara besar mengawal konvoi siswa melintasi lanskap berbatu yang sunyi. Gongling mencatat bahwa dengan dukungan udara baru, para pemberontak tidak akan berani menyerang mereka sekarang. Seorang siswa yang terluka ditandu mengingat kekacauan hari sebelumnya, terpukul oleh kekuatan musuh yang hampir memusnahkan mereka. Profesor Anna menjelaskan musuh adalah mutan kelas B yang kuat yang menggunakan medan untuk keuntungannya. Gongling merenungkan kekuatan berbasis tanamannya sendiri, mencatat keterbatasan situasional mereka selama pertarungan. Sud, yang selalu penasaran, dengan berani bertanya kepada Profesor Anna tentang tingkat kekuatannya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa ia saat ini adalah mutan kelas C, peringkat yang sangat rendah untuk kekuatannya yang ditunjukkan. Shu tertegun, bertanya-tanya bagaimana seorang mutan kelas C bisa memegang posisi tinggi di universitas. Profesor menjelaskan bahwa departemen universitas yang berbeda memiliki persyaratan kekuatan yang bervariasi dengan kemampuan khusus terkadang mengalahkan peringkat mentah. Penasaran, Gongling dengan penuh semangat bertanya tentang kemampuan khusus unik sang profesor. Alih-alih menjawab, Profesor Anna memberikan pelajaran yang suram. Jangan pernah mengungkapkan kemampuanmu jika ingin bertahan hidup. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit, pernah menjadi sasaran dan membayar harga yang mahal untuk kekuatannya. Para siswa terdiam dengan Gongling meminta maaf saat mereka akhirnya memahami beratnya peringatannya. Ju mempertanyakan kebijaksanaan melaporkan kemampuan mereka saat pendaftaran. Mengingat peringatannya baru-baru ini, Profesor An menjelaskan data tersebut bersifat rahasia, meskipun keraguannya yang sedikit menunjukkan bahwa itu tidak sepenuhnya aman. Ia menafsirkan penjelasannya yang samar dengan tepat sebagai tanda bahwa informasi mereka masih berisiko. Percakapan mereka terpotong saat transportasi tiba, menampakkan pemandangan kota futuristik yang menakjubkan. Para siswa kagum dengan ibu kota Kyoto, metropolis yang mempesona dengan kendaraan terbang dan tampilan holografik. Dua siswa menangis karena iri melihat papan luncur jutaan dolar, merasa miskin sebagai perbandingan. Siswa yang lebih sinis mencemooh kegembiraan mereka, menganggap mereka sebagai orang luar yang tidak berpengalaman. Gongling, bagaimanapun, terpesona oleh pemandangan kota canggih yang menakjubkan itu. Chong Mo dengan usil menunjukkan kepada Sui yang terkejut bahwa Gongling terus menempel padanya. Dengan seringai penuh arti, ia bertanya-tanya apakah perhatiannya karena rasa terima kasih atau ketertarikan romantis. Chong Mo bereaksi dengan ketidakpercayaan yang ceria terhadap pengamatan Sui. Ia mencoba mengalihkan, berpura-pura mereka hanya mengobrol santai. Para siswa tiba di Universitas Evolusi Gen Hakia. Seorang pejabat memberi pengarahan kepada para pendatang baru tentang tes masuk. Chong Mo dan yang lainnya mendiskusikan kesulitan mereka setelah serangan itu. Staf medis mendekati Chong Mo mengenalinya sebagai siswa yang terluka. Chong Mo bertanya tentang biaya perawatan medis yang ditawarkan. Sui dengan cepat mengatur makanan, membuat staf medis terkesan. Chong Mo menyombongkan diri tentang interaksinya dengan para perawat. Shu Tao dan Gongling bereaksi terhadap perilaku antusias Chong Mo. Shu Tai akhirnya tiba di kamar asrama futuristiknya, menyeret barang bawaannya dan beban perjalanannya. Bersandar di pintu, ia mengembuskan napas lega, masih memproses bahaya tak terduga yang ia hadapi di jalan. Ia duduk di tempat tidurnya, mengakui bahwa keberuntungannya telah habis dan saatnya untuk pelatihan sistematis yang serius. Sambil meninjau panduan penerimaan, ia menyadari uang dari orang tuanya hampir tidak akan menutupi biaya hidup, apalagi biaya kultivasi. Seringai terbentuk saat ia menghitung imbalan besar untuk skor evaluasi tinggi, hadiah yang lebih berharga daripada gaji ayahnya. Realitas pahit menghantamnya saat dompet yang menangis memvisualisasikan biaya astronomis ramuan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Dengan tes masuk yang menjulang, ia mencari barang-barangnya, tahu keberhasilannya bergantung pada mendapatkan lebih banyak uang dan obat. Ia memeriksa satu pil energi, sadar bahwa mencapai targetnya di tingkat menengah kelas C membutuhkan pengaktifan 20 poin gen. Menyadari ia hanya kurang 2 poin, ia mengerti bahwa satu ksatria yang sukses bisa mempercepat kemajuan berbulan-bulan. Tekadnya menguat saat ia memutuskan untuk membuka poin gen di tangan kirinya, bertujuan untuk menyempurnakan kemampuan proyektilnya. Sui terbangun, menyadari ia tertidur di lantai setelah pelatihannya. Ia meregangkan tubuh, terkejut mendapati dirinya tergeletak di lantai kamar asrama. Ia bertanya-tanya bagaimana ia akhirnya tidur di sana alih-alih di tempat tidurnya. Ia menyadari ia pasti pingsan karena kelelahan setelah pengaktifan gennya yang intens. Profesor Anna tiba-tiba memasuki kamarnya, mengejutkannya. Ia dengan cepat mencoba menenangkan diri, mengikuti instruksinya untuk menutup pintu. Ia bertanya kepada Profesor Anna apa yang membawanya ke kamar asramanya sepagi ini. Ia menginstruksikannya untuk menutup matanya, menambah misteri. Ia meletakkan selembar kertas di depannya, memintanya untuk membacanya dengan mata tertutup. Ia berhasil membaca kertas itu secara telepati, mengonfirmasi kemampuan barunya. Profesor Anna menyarankan Shu Tai untuk berpakaian. Shu Tai bingung dengan gangguan pagi hari itu. Seorang siswa senior yang ceria masuk, siap mengawal Sui. Chong Mo mengamati pemandangan itu dengan ekspresi terkejut. Siswa senior itu dengan canggung mundur setelah menyadari ia lega mengetahui itu adalah laporan pertempuran, bukan kontrak. Kejutan berubah menjadi ketidakpercayaan saat ia membaca laporan itu, mengklaim ia membunuh seseorang. Profesor Anna bersikeras Sui mengambil kredit atas penangkapan itu, menunjukkan imbalan pemerintah yang besar, yang menyertainya. Menyadari perbedaan antara membantu dan membunuh, Sui dengan penuh semangat menandatangani laporan itu untuk mendapatkan imbalannya. Dengan dokumen yang selesai, ia menyerahkan kembali laporan itu dan menginstruksikannya untuk pergi ke tes dengan pengawalnya. Siswa senior, yang telah menguping
sepanjang waktu, tanpa benar-benar terpana oleh apa yang ia dengar. Pintu bergeser terbuka dan Profesor Anne melangkah keluar, sama sekali tidak menyadari penontonnya. Ia mencoba bersikap tenang saat Profesor berjalan lewat, tetapi postur tubuhnya yang canggung mengkhianatinya. Ia memperhatikannya menghilang di koridor, pikirannya berlari dengan apa yang baru saja ia pelajari. Sui muncul dari kamarnya, siap untuk tes, dan menemukan pengawalnya masih tampak bingung. Senior itu meraih Sui, memujinya karena dianggap memenangkan hati Dewi Gunung Es Universitas dalam satu malam. Sui yang bingung dengan cepat mengklarifikasi kesalahpahaman itu, menjelaskan itu hanya urusan resmi tentang penyergapan. Senior itu menunjukkan kamar pribadi Sui sebagai bukti perlakuan istimewa, tetapi Sui menjelaskan teman sekamarnya ada di pusat medis. Imajinasi senior itu menjadi liar, percaya Sui melukai teman sekamarnya untuk pertemuan pribadi dengan profesor. Kesal, Sui menyadari ia harus membungkam senior yang bergosip sebelum rumor menghancurkan kehidupan sekolahnya. Ia mengubah taktik, mengusulkan taruhan persahabatan untuk menyelesaikan masalah itu sekali dan untuk selamanya. Shui menantang senior itu untuk menghindari satu proyektil. Kegagalan berarti keheningan abadi tentang peristiwa pagi itu. Senior itu menyeringai, dengan percaya diri menerima tantangan mahasiswa baru, melihatnya sebagai kemenangan mudah. Ia mengungkapkan ia adalah pembebas peringkat C dari Departemen Ekstrim yang berspesialisasi dalam kecepatan dan waktu reaksi. Pemuda bermata abu-abu itu dengan percaya diri menyatakan bahwa kecepatan reaksi sarafnya hanya 0,01 detik dan bertanya apakah lawannya benar-benar ingin menantangnya. Matanya berkilat penuh tekad saat ia bersiap untuk menyerang. Si Pira mencoba membalas gerakan itu, tetapi dikejutkan oleh kecepatan luar biasa, menyadari lawannya sangat cepat. Siswa senior bereaksi dengan terkejut saat proyektil mendekat. Proyektil itu tepat sasaran, mengejutkan senior. Shuta menyatakan kemenangan, mengingatkan senior tentang taruhan mereka. Senior itu menuduh Sui curang, menunjukkan proyektil kedua yang tidak terduga. Sui dengan tenang menjelaskan ia tidak melanggar aturan perjanjian mereka. Senior itu terkejut, menyadari ia telah dikalahkan. Shuta mengungkapkan ia menggunakan setengah proyektil di setiap tangan. Senior itu kesal, menyadari ia terjebak oleh tipuan Shuto. Senior itu mengakui kekalahan, berjanji untuk tetap diam. Shuto merenungkan pengaktifan gennya yang berhasil dan keterampilan yang meningkat. Senior itu dengan usil menuntut pembayaran untuk pintu yang rusak, membuat Sui terdiam. Mereka tiba di pusat pengujian berteknologi tinggi yang besar di mana masa depannya akan ditentukan. Senior itu segera keluar untuk memeriksa giginya, meninggalkan Sui untuk menghadapi tes sendirian. Masuk dengan santai ke tes Departemen Kebijaksanaan, mencatat kurangnya antrean untuk jurusan yang tidak populer itu. Seorang pemeriksa meninjau filenya, mengonfirmasi 20 poin gennya dan peringkat C rendah, tetapi juga kemampuan sensor khususnya. Ia mengarahkannya ke departemen lain untuk menguji sensornya, mengisyaratkan potensi peningkatan peringkat. Pemuda itu berjalan menyusuri koridor, berpikir bahwa tes di Departemen Kebijaksanaan sangat kasual, dan hanya melihat lembar laboratorium sudah cukup. Ia bertanya-tanya bagaimana cara lulus tes kemampuan sensor tanpa menarik terlalu banyak perhatian sambil tetap menaikkan tingkat evaluasinya. Saat ia mendekati pintu bersama peserta lain, ia bersiap untuk gilirannya. Berdiri di antara mereka, ia melihat ke depan dengan terkejut, mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Shutao berkeringat, tampak gugup tentang sesuatu. Di ruang pengujian futuristik, seorang pemeriksa fokus pada kotak misterius. Pemeriksa mengumumkan hasil tes awal Sui. Siswa berambut perak merenungkan potensi Sui. Siswa berambut perak fokus dengan saksama, tampaknya menggunakan kemampuan khusus. Pemeriksa mencatat jangkauan kemampuan sensor Sui. Pemeriksa mempertimbangkan, memanipulasi hasil tes. Pemeriksa bereaksi terhadap sesuatu yang tak terduga. Siswa berambut perak khawatir ia telah ditemukan. Siswa berambut perak berpura-pura tidak nyaman pada mata, berharap menghindari kecurigaan. Siswa berambut perak memutuskan untuk menyelesaikan tes dengan cepat. Pemeriksa di Departemen Kebijaksanaan menjelaskan tes tersebut. Sui diinstruksikan untuk mendeskripsikan isi dari kotak misterius. Sui mengonfirmasi ia siap untuk tes. Ia memusatkan inderanya mencoba melihat isi kotak itu. Ia melaporkan jangkauan kemampuan sensornya. Ia menyadari kemampuannya telah meningkat sejak meninggalkan rumah. Shuto merenungkan manfaat dan risiko menjadi mata-mata. Shuto mencatat pengamatannya pada formulir tes masuk. Pemeriksa memberikan hasil tes awal Sui dan instruksi lebih lanjut. Seorang profesor mendekati Sui ingin bicara empat mata. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Ki dari Departemen Sensori. Sui bertanya-tanya mengapa seorang profesor sensori tertarik pada siswa kebijaksanaan. Ia curiga profesor mungkin tahu tentang laporannya yang dipalsukan. Profesor Ki menawarkan kuota perekrutan khusus kepada Sui. Siswa senior terkejut dengan tawaran murah hati profesor. Sui terkejut melihat siswa senior di sana. Ia mempertimbangkan manfaat dari tawaran penerimaan khusus. Ia menimbang pro dan kontra pindah departemen. Sui dengan sopan menolak tawaran itu, tetap pada jalan yang dipilihnya. Siswa senior bingung dengan keraguan Sui, mendesaknya untuk menerima tawaran luar biasa itu. Profesor Ki mengklarifikasi bahwa transfer apapun memerlukan tanda tangan Profesor Sui saat ini. Senior itu bersikeras Profesor Anna akan setuju, mencoba meyakinkan Sui yang keras kepala untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Sikap Profesor Ki langsung berubah menjadi kaget saat mengetahui mentor Shutowi adalah In Xiao. Senior itu dengan bangga mengonfirmasi hubungan itu, menyebabkan Profesor mengeluarkan keringat dingin. Berbalik, Profesor Ki dengan lemah memperpanjang tawaran itu lagi, menekankan bahwa pilihan itu sepenuhnya sukarela. Kepercayaan diri Profesor benar-benar menguap, ekspresi gugupnya mengungkapkan ketakutannya karena mencoba membajak siswa dari Profesor Anne yang terkenal. Shutao dengan sopan setuju untuk mempertimbangkannya, meninggalkan senior bertanya-tanya mengapa. Antusiasme Profesor tiba-tiba menghilang. Berjalan menyusuri
menelusuri lorong, Sui bertanya kepada senior apakah keterampilan menjentikan kacang yang mengesankan miliknya cukup untuk menaikkan tingkat evaluasinya. Ia dengan usil bertanya apakah kemampuan proyektilnya termasuk dalam kriteria departemen ekstrim atau misterius. Senior itu mencemooh apa yang ia anggap sebagai kesombongan rendah hati Sui, tetapi mengonfirmasi kemampuan apapun dapat diuji. Ingin meningkatkan skornya, Sui dengan penuh semangat meminta untuk segera dibawa ke pusat pengujian. Mereka tiba di fasilitas pengujian yang ramai dan tepat saat mereka bergabung dalam antrean panjang, nama Sui dipanggil. Sui melangkah maju ke kisi pengujian, mengangkat tangannya untuk mengidentifikasi dirinya. Saat ia menunggu gilirannya, perangkat pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar dengan pemberitahuan masuk. Ia terkejut dengan banjir pesan, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya sampai setelah tes pentingnya. Antrean menjadi kacau saat seorang siswa didorong dengan keras oleh seseorang yang memaksa masuk. Seorang siswa berotot dan rombongannya menerobos kerumunan, mengutip hak istimewa level menengah mereka untuk memotong antrean. Zu didorong, meraih pagar untuk menjaga keseimbangannya saat ia memelototi pendatang baru yang sombong itu. Siswa lain mundur, terintimidasi oleh status siswa yang diistimewakan dan menggerutu tentang koneksinya. Siswa yang diistimewakan mempertanyakan gumaman Sui, memamerkan status menengah helenya. Ia menuntut warga sipil kelas F pergi, tidak mau menoleransi penundaan apapun. Kotak teks menjelaskan dasar hukum hak istimewa pribadi di dunia ini. Contoh dari hak istimewa dalam tindakan, akses prioritas ke akomodasi dan layanan. Contoh lain, area terbatas berdasarkan tingkat hak istimewa. Kesulitan meningkatkan hak istimewa disorot, menekankan status siswa. Siswa berambut perak menganalisis situasi, menilai kekuatan siswa yang diistimewakan. Ia mengamati perilaku siswa yang diistimewakan, tidak setuju dengan kesombongannya. Siswa yang diistimewakan menggunakan statusnya untuk menuntut akses segera, mengklaim urgensi. Siswa berambut perak dengan tenang melakukan intervensi, memperingatkan siswa yang diistimewakan tentang informasi yang diunggah. Siswa berambut perak dengan tenang bertanya kepada profesor tentang waktu tunggu, mengabaikan kehadiran pengganggu. Marah karena penghinaan yang dirasakan, siswa yang diistimewakan mencengkeram kerahnya, salah menafsirkan ketenangannya sebagai kegembiraan. Ia melayangkan pukulan marah, berniat untuk memberi pelajaran kepada siswa berambut perak itu. Namun, siswa berambut perak dengan mudah menangkap tinju itu, tatapan dinginnya mempertanyakan penilaian pengganggu itu. Dengan remasan sederhana, ia memberikan tekanan luar biasa, menyebabkan keretakan yang menyakitkan di tangan si pengganggu. Siswa berotot itu mundur kesakitan, lengannya berdenyut akibat serangan balik yang tak terduga. Ia memelototi dari lantai, mengutuk lawannya yang berdiri di atasnya sama sekali tidak terganggu. Didorong oleh rasa sakit dan penghinaan, si pengganggu meluncurkan ayunan liar putus asa lainnya. Mata siswa berambut perak itu menyipit, fokusnya beralih ke target yang lebih rentan. Ia mengakhiri konfrontasi dengan satu tendangan yang ditempatkan dengan baik, membuat siswa sombong itu terbang. Wajah si pengganggu berubah kesakitan akibat pukulan yang sangat presisi itu. Para penonton meringis ngeri melihat serangan brutal itu. Teman-temannya menatap dengan tidak percaya, menyebut gerakan siswa berambut perak itu tanpa malu. Didorong oleh kesetiaan, rombongan pengganggu menerjang ke depan untuk membalaskan dendam pemimpin mereka yang jatuh. Pukulan penyerang pertama dengan mudah dicegat oleh bek yang tenang. Dengan kecepatan luar biasa, siswa berambut perak melepaskan serangkaian serangan presisi. Serangan baliknya mendarat dengan sempurna, mengenai ketiga penyerang sekaligus. Dalam sekejap, keempat lawan dinetralisir, membiarkan siswa berambut perak berdiri sendirian. Kerumunan bergumam tidak percaya, tidak mampu memahami bagaimana ia mengalahkan tiga orang begitu cepat. Seorang siswa secara keliru memuji Sui atas kemenangan itu. Terkejut bahwa seorang pendatang baru bisa mengalahkan mahasiswa baru top dalam 1v4. Siswa berambut perak menawarkan pertandingan ulang yang merendahkan kepada lawannya yang kalah. Ia mengejek pengganggu itu dengan ancaman serangan yang lebih presisi dan menyakitkan. Para penonton dengan penuh semangat mendiskusikan pertarungan, terkesan dengan keterampilan siswa berambut perak itu. Komentar online meledak dengan reaksi terhadap pertarungan, memuji pemenang. Siswa berambut perak menyadari ia secara tidak sengaja mengungkapkan lebih banyak keterampilan daripada yang dimaksudkan. Ia dengan marah menuntut penonton berhenti merekam, mengancam pembalasan di masa depan. Pengganggu yang kalah mengamuk, bersumpah membalas dendam atas penghinaan itu. Siswa lain mendekati siswa berambut perak, khawatir tentang konsekuensinya. Siswa berambut perak dengan percaya diri menepis kekhawatiran itu, siap menghadapi konsekuensi apapun. Ia menunjuk ke kamera keamanan, menyatakan tindakannya adalah pembelaan diri yang sah. Senior memperingatkan Shui bahwa bahkan dengan alasan yang bagus, komite disiplin mungkin melihat tindakannya berlebihan. Ia menjelaskan bahaya sebenarnya terletak pada mengabaikan hak istimewa menengah level yang dilindungi secara hukum oleh pengganggu tersebut. Senior memaparkan skenario terburuk, pemusiran dari universitas dan denda medis yang melumpuhkan. Sama sekali tidak terganggu, Zui dengan tenang menyatakan bahwa pilihan tentang apa yang terjadi selanjutnya terserah pada mereka. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke perangkat pergelangan tangannya, akhirnya memeriksa banjir pesan yang ia abaikan. Seringai percaya diri menyebar di wajahnya saat ia menyadari imbalan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dengan satu ketukan pada layar holografik, ia menerima pemberitahuan masuk. Perangkatnya menyala dengan rangkaian imbalan, termasuk bonus uang tunai dan peningkatan hak istimewa besar ke DLE. Senior menatap bingung pada seringai Sui yang mengganggu, khawatir ancaman pengusiran telah membuatnya gila. Ia dengan cepat mengubah nada bicaranya, bergegas ke pengganggu yang terluka dan menawarkan untuk membuat seluruh insiden itu menghilang. Pengganggu mengakui upaya senior untuk meredakan situasi, tetapi menuntut resolusi yang tepat. Senior menawarkan solusi, permintaan maaf formal dan sejumlah besar uang untuk biaya medis. Pengganggu mencemooh tawaran itu, mendekati senior dan menganggap pengaruhnya tidak berharga. Shuta melangkah maju, mengambil
kendali situasi dan berterima kasih kepada senior atas kesetiaannya. Siswa sombong itu memperingatkan Sui bahwa ia telah diberi kesempatan untuk pergi. Ia mencondongkan tubuh, memberitahu Sui untuk tidak menyesali jalan yang telah ia pilih. Ju dengan tenang membalas ancaman itu, membuat senior tercengang oleh kepercayaan dirinya yang tiba-tiba. Petugas disiplin tiba, marah karena mahasiswa baru sudah melanggar peraturan sekolah. Ia memerintahkan semua pihak yang terlibat dibawa ke Departemen Disiplin untuk isolasi. Petugas kemudian memerintahkan timnya untuk mengumpulkan rekaman pengawasan dan pernyataan saksi untuk penyelidikan menyeluruh. Siswa sombong itu menunjukkan nilainya. Kartu hak istimewa, dengan percaya diri memutar versi peristiwanya kepada petugas. Petugas disiplin mengakui status pengganggu, setuju ia berhak atas perlakuan istimewa dan tidak akan ditahan. Menyeringai, pengganggu itu mengejek lawannya, yakin bahwa hak istimewanya sendiri akan melindunginya sementara yang lain menghadapi hukuman. Shotwai membalas seringai itu dengan tatapan dingin dan menantang, mempertanyakan kesombongan pengganggu itu. Ia dengan tenang memberitahu petugas bahwa ia baru saja ingat hak istimewa rendah tingkat miliknya sendiri, mengaktifkan perangkat pergelangan tangannya untuk membuktikannya. Petugas dan pengganggu itu terdiam, menatap tidak percaya pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu. Pengganggu itu tertawa terbahak-bahak, menepis klaim itu sebagai tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa bahkan guru pun berjuang untuk mencapai peringkat itu. Petugas panik secara internal, menyadari mahasiswa baru ini mengungguli dia setelah bertahun-tahun kerja kerasnya sendiri. Ia berjuang untuk memahami bagaimana seorang anak berusia 18 tahun bisa memiliki status seperti itu, mencurigai latar belakang keluarga yang kuat sedang bermain. Setelah verifikasi cepat, sikap petugas berubah total, mengonfirmasi hak istimewa unggul Sui dan memecatnya dengan permintaan sederhana untuk sebuah laporan. Pengganggu itu benar-benar tercengang oleh pengungkapan hak istimewa Sui yang tiba-tiba. Ia menuduh Sui berbohong tentang status di levelnya. Petugas disiplin berbicara kepada para siswa yang berkumpul. Petugas memberikan kuliah tentang pentingnya mengikuti aturan. Pengganggu dan rombongannya dikawal pergi. Seseorang memposting tentang pertarungan itu secara online, melebih-lebihkan peran Sui. Siswa senior mengklarifikasi informasi yang salah tentang Shui. Mereka memutuskan untuk fokus pada tes evaluasi. Zhuta menerima perhatian dan perawatan yang tidak terduga dari para pemeriksa. Hasil tes masuk Shuto ditampilkan, mengonfirmasi peringkat C-nya. Shutao tiba di kantor pendaftaran dan pembayaran mahasiswa baru yang sibuk. Ia melangkah ke loket nomor 3 sementara siswa lain bergosip di latar belakang. Panitera mengonfirmasi rinciannya, menjabarkan biaya sekolah dan biaya yang mahal. Ia kemudian mengungkapkan hak istimewa di levelnya memberinya subsidi negara yang substansial yang sangat menguntungkannya. Sementara itu, kerumunan ramai dengan rumor tentang kemenangan 1v4 barunya dan dugaan latar belakang keluarganya. Shu mengertakkan gigi, kesal karena prestasinya dibayangi oleh asumsi palsu. Para siswa terus membandingkannya dengan mahasiswa baru tingkat atas lainnya, memperdebatkan siapa yang terkuat. Setelah menyelesaikan proses, Panitera menyerahkan kredensial pendaftaran resminya. Tepat saat ia mengambil kartu itu, perangkat pergelangan tangannya bergetar dengan pemberitahuan masuk. Pesan holografi muncul mengungkapkan panggilan dari Profesor Anna untuk menemuinya di Institut Penelitian. Panitera, yang tampak kesal, berencana berterima kasih kepada Profesor Anna atas kuota penerimaan khusus. Tampilan jarak dekat memungkapkan ekspresi Panitera yang intens dan penuh tekad. Ruang kontrol berteknologi tinggi yang penuh dengan layar yang menampilkan aliran data menunjukkan operasi klandestin. Teks di layar merinci tugas pengamatan yang ditugaskan kepada agen nomor 26, menargetkan anomali. Tugas pengamatan secara resmi dimulai, memulai pengawasan pada target yang ditentukan. Pemandangan kota futuristik menampilkan arsitektur canggih dengan penjaga berdiri di depan Institut Penelitian. Sebuah tangan berinteraksi dengan antarmuka futuristik kemungkinan memberikan akses ke area aman. Profesor Anna menjelaskan protokol akses kepada Sui dalam pengaturan futuristik. Profesor Anna mengarahkan Sui ke lokasi tertentu dalam ruang yang canggih secara teknologi. Profesor Anna mengungkapkan ia memiliki 3 hal khusus untuk dibahas dengan Sui. Zhutao duduk dengan canggung, dibuat terdiam dan tersipu oleh kehadiran profesor. Di seberangnya, Profesor Anna dengan tenang meninjau data pada layar holografik transparan. Ia menawarkan untuk menandatangani transfernya ke kelas khusus, memberinya kesempatan tak terduga. Ia membalas dengan sanjungan berlebihan, mengklaim keanggunannya terlalu berat untuk ditangani. Profesor tetap sama sekali tidak terkesan dengan usahanya yang kikuk untuk mengganti topik. Ia berkeringat gugup, menyadari pikiran batinnya adalah buku terbuka bagi seseorang yang begitu persetif. Turun ke bisnis, ia mengungkapkan alasan pertama pertemuan mereka, memberikan permintaan maaf resmi dari penjaga kota. Ia mengepalkan tinjunya, merasa permintaan maaf itu salah tempat dan harus ditujukan kepada keluarga para korban. Tanpa menunggu jawaban, ia menugaskannya magang di Institut Penelitian, tidak memberinya ruang untuk keberatan. Ia kemudian mempermanis kesepakatan itu, menawarkan suplemen energi bulanan dan bimbingan pribadinya sebagai tunjangan pekerjaan baru. Shutota dengan antusias menerima tawaran magang. Ia mengklarifikasi minat utamanya adalah meningkatkan kemampuannya. Profesor Anna mengalihkan percakapan ke rencana pembelajarannya. Ia menjelaskan pentingnya mentalitas untuk departemen mereka. Ia menekankan peran kekuatan mental dalam kemampuan gen. Shuto menunjukkan bola baja kecil yang ia gunakan sebagai proyektil. Profesor An menunjukkan kekuatan manipulasi mental. Ia menjelaskan bagaimana kekuatan mental dapat mengendalikan objek fisik.
fisik. Ia menyoroti potensi kekuatan spiritual yang kuat. Ia memperkenalkan konsep visi batin. Siswa berambut perak merenungkan sesuatu di jalan kota yang sibuk. Ia menyadari Profesor Anne mungkin tahu tentang kemampuan tersembunyinya. Ia merenungkan sulitnya menjaga rahasia dari Profesor Anne. Pada transportasi futuristik, konsep visi batin dijelaskan. Manfaat membuka titik berbasis gen tertentu diilustrasikan. Rantai genetik untuk penglihatan dan persyaratan pengaktifannya dirinci. Metode kultivasi unik untuk penglihatan X-ray dibahas. Ia bereaksi dengan kegembiraan terhadap potensi kemampuan barunya. Konsep terobosan keberuntungan dalam pembukaan gen diperkenalkan. Ia bertanya tentang implikasi penglihatan X-ray untuk departemennya. Profesor Anne menjelaskan tingkat keberhasilan penglihatan X-ray yang lebih tinggi. Pengaktifan di departemen mereka. Shuto mengakui informasi itu tampaknya tidak peduli. Profesor Anne menekankan pentingnya mengaktifkan titik dasar gen secara strategis. Sosok tanpa baju menunjukkan keterkaitan rantai kemampuan gen. Sosok itu menjelaskan keterbatasan sumber daya untuk pengaktifan gen. Sui mengungkapkan pemahaman tetapi memiliki pertanyaan lain. Profesor Anne mendorong Sui untuk menyuarakan pertanyaannya. Sui bertanya tentang aplikasi praktis penglihatan X-ray. Profesor Anne menjelaskan fungsi utama penglihatan X-ray di departemen mereka. Shu mengungkapkan penglihatan X-ray-nya berbeda, menampilkan kartu. Seseorang menawarkan sekaleng soda, mendorong teman mereka untuk berbicara. Teman itu menerima minuman itu, akan berbagi berita. Ia menjelaskan, keluarga yang kuat menghubunginya melalui ayahnya. Ia mengungkapkan pengaruh keluarga di Kyoto dan permintaan mereka. Temannya mempertimbangkan implikasi permintaan ini. Ia bertanya apakah temannya memiliki dendam terhadap keluarga itu. Teman itu menyangkal niat buruk, menjelaskan pengaruh keluarga yang luas. Ia menyarankan kehati-hatian, menyarankan mereka menghindari memprovokasi keluarga itu. Ia bercanda tentang konsekuensi meningkatkan situasi. Temannya menjelaskan potensi dampak dari tindakan tersebut. Seorang teman menyarankan agar tidak meningkatkan situasi, menyarankan kekuatan adalah pertahanan terbaik. Ia mengungkapkan sejumlah besar uang, suap dari keluarga yang kuat. Siswa berambut perak terkejut dengan jumlahnya, mempertanyakan motif keluarga itu. Temannya meremehkan. Situasi itu, membingkainya sebagai perselisihan siswa sederhana. Siswa berambut perak mempertimbangkan tawaran itu, menimbang uang terhadap prinsip-prinsipnya. Teman itu berangkat, meninggalkan siswa berambut perak untuk merenungkan keputusannya. Sendirian, ia berfantasi tentang potensi uang untuk pengembangan diri. Ia mengakui perlunya sumber daya dan pengaruh untuk mencapai tujuannya. Ia menggunakan perangkat pergelangan tangannya untuk mengakses dana. Transaksi selesai dengan sukses. Ia mengakses file aman, mengingat kata sandi yang disediakan oleh Profesor Anne. Ia mempelajari manual kultivasi yang kompleks, mencatat beberapa revisi pada instruksi pembukaan gennya. Dokumen tersebut merinci potensi pertumbuhan eksplosif untuk siswa kebijaksanaan, menjanjikan tingkat kerajaan, kekuatan spiritual. Ia membayangkan kekuatan luar biasa Profesor Anne, bentuk sniping presisi yang bahkan memungkinkan ia terbang. Seringai bahagia menyebar di wajahnya saat ia melamun tentang mencapai tingkat kebebasan dan kekuatan yang sama. Menggoyangkan fantasi itu, ia fokus kembali pada tugas yang ada, bersiap untuk memulai kultivasinya sendiri. Tepat saat ia mulai, perangkat pergelangan tangannya bergetar, bersinar dengan pemberitahuan masuk. Ia langsung kesal, bertanya-tanya siapa yang berani mengganggunya di saat yang begitu krusial. Pesan itu dari Gongling, mengundangnya ke asramanya dan menggodanya dengan menyebut teman sekamarnya yang cantik. Pikirannya segera membayangkan citra kedua wanita itu, membuatnya bingung dengan undangan yang menggoda itu. Ia dengan paksa mengusir pemikiran itu, mengingatkan dirinya bahwa meningkatkan kekuatannya adalah satu-satunya prioritas saat ini. Ia mengonfirmasi pemahaman dan kesepakatannya melalui telepon. Ia mengakhiri panggilan, tampaknya puas dengan percakapan itu. Ia menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya, mencari masukan mereka. Ia membagikan berita bahwa tindakan disipliner akan minimal. Temannya bertanya apakah ini mengakhiri masalah sepenuhnya. Teman lain menganalisis afiliasi Departemen Chu. Seorang teman menyarankan rencana baru, memicu intrik. Ia awalnya menolak ide tersebut, mengutip instruksi keluarga. Teman itu menguraikan rencananya, menekankan potensi dampaknya. Kembali di kampus, kehidupan berlanjut saat siswa menavigasi dasar futuristik. Siswa berambut perak, menikmati camilan pagi, bersyukur atas kemurahan hati teman. Ia memeriksa berita, penasaran dengan kejadian terbaru. Ia menelusuri media sosial, menemukan posting tentang insiden mahasiswa baru. Ia bereaksi dengan kesal terhadap narasi online yang berlebihan. Ia melampiaskan rasa frustrasinya pada judul dan rumor yang menyesatkan. Ia curiga seseorang sengaja memicu konflik. Ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat terlepas dari tantangan masa depan. Ia memutuskan untuk memprioritaskan upacara pembukaan. Ia tiba di alun-alun sekolah, menemukan kerumunan besar berkumpul. Dari titik pandang yang tinggi, ia mengamati para siswa yang berkumpul. Siswa berambut perak mengamati upacara pembukaan dari atas. Gongling dan Chong mau bereaksi terhadap upacara di bawah. Sosok yang kuat naik ke panggung, memancarkan otoritas. Kepala sekolah, Winglan, bersiap untuk berbicara kepada para siswa. Ia melepaskan tampilan energi yang dramatis, memikat penonton. Baut energi menghantam bangunan yang jauh, menunjukkan kekuatannya. Siswa bereaksi dengan kagum dan bersemangat terhadap tampilan itu. Shu total memfokuskan energinya, menyiapkan demonstrasinya sendiri. Ia melepaskan
merasakan ledakan energi terkonsentrasi ke langit. Kerumunan bereaksi dengan terkejut dan bingung terhadap lonjakan kekuatan yang tiba-tiba. Para siswa memperdebatkan apakah tampilan yang kuat itu datang dari Departemen Misterius atau Ekstrim. Kepala sekolah Wen Xinglan dengan tenang memberitahu para siswa bahwa pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Teriakan seorang siswa menarik perhatian semua orang kembali ke langit untuk tontonan lain. Sosok baru membuat pintu masuk yang megah turun dari atas awan. Ia melayang di atas kampus, demonstrasi yang jelas dari kemampuan udaranya. Pakar ketiga muncul, pria dengan mata tertutup melepaskan badai serangan cepat. Para siswa menjadi liar, meneriakan sosok seperti pahlawan dari Departemen Ekstrim. Wakil Presiden Han melenturkan kekuatannya, mewakili puncak kekuatan departemennya. Itu, seluruh badan siswa meletus dalam hiruk-pikuk kegembiraan dan kekaguman. Dengan demonstrasi selesai, kepala sekolah melangkah maju untuk secara resmi mengakhiri upacara. Bentuk holografi kepala sekolah menjulang di atas kerumunan, menyampaikan pesan inspiratif tentang potensi tak terbatas. Sud, bagaimanapun, tetap tidak yakin, mempertanyakan sifat mutlak dari klaim kepala sekolah. Ia memvisualisasikan perjalanannya sendiri sebagai pendakian yang panjang dan berat, menyadari puncak kekuatan masih jauh. Kemudian, para siswa Akademi Misterius berkumpul di aula serbaguna berteknologi tinggi yang luas untuk kelas pertama mereka. Shu Tao menemukan tempat duduk di antara teman-teman sekelasnya yang baru. Semuanya menunggu kuliah dimulai. Profesor ceria bernama Wen Xia memperkenalkan dirinya, mengungkapkan perannya ganda di Departemen Misterius dan Ekstrim. Ia menunjuk tanduk di kepalanya, menggunakannya sebagai kisah peringatan tentang bahaya kultivasi spiritual yang ceroboh. Meskipun ada peringatan itu, ia mengaku tidak keberatan dengan fitur uniknya, meskipun ekspresinya menunjukkan sebaliknya. Kelas meletus dalam tawa, terhibur oleh pendekatan ringan profesor terhadap peringatan serius. Shuai, bagaimanapun, melihat makna yang lebih dalam, menghubungkan kondisi profesor dengan pelajaran Ensha sebelumnya tentang pengaktifan gen yang presisi. Siswa berambut perak bertekad untuk tidak mengacau. Profesor Wuxia menyetujui perhatian siswa. Kelas dimulai dengan distribusi bahan kultivasi. Siswa berambut perak menerima botol kultivasinya. Kekuatan spiritual adalah fondasi dari Departemen Misterius. Profesor menjelaskan tujuan dari vakum ke botol. Instruksi tentang cara menggunakan botol diberikan. Profesor menekankan fokus dan kontrol selama proses tersebut. Siswa mendengarkan dengan saksama bimbingan profesor. Shuto berkonsentrasi pada tugas, mengikuti instruksi dengan hati-hati. Botol kultivasi Ju meledak secara dramatis, mengejutkan kelas. Siswa berambut perak menonton keributan itu, tampaknya tidak terpengaruh. Profesor Wen memeriksa tangan Sui setelah insiden botol. Profesor memeriksa informasi Sui, memperhatikan departemennya. Profesor memuji bakat Sui meskipun terjadi kecelakaan. Ia menawarkan Sui botol kultivasi yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya. Profesor menyarankan transfer ke departemen yang berbeda. Sui mempertimbangkan tawaran tak terduga profesor. Ia dengan sopan menjelaskan komitmennya kepada mentornya saat ini. Profesor mengungkapkan kekecewaan tetapi memahami pilihannya. Profesor Anna memberi Sui metode kultivasi yang unik. Siswa berambut perak merenungkan teknik kultivasi baru. Profesor Wenxia membubarkan kelas setelah diskusi singkat. Teman sekelas bergosip tentang Chu dalam botol yang meledak. Profesor Wenxia dan Shu kembali ke ruang kelas. Siswa berambut perak menyesal menarik perhatian. Profesor Wenxia melanjutkan pelajaran, beralih ke aplikasi praktis. Profesor memanggil asisten pengajar, Bapak Dung. Bapak Dung mendekati bagian depan kelas. Bapak Dung memperkenalkan dirinya dan prestasinya. Siswa kagum pada 3 rantai kemampuan Dungwi yang mengesankan. Profesor Wenxia mengajukan pertanyaan tentang Departemen Ekstrim. Ia menjelaskan aturan demonstrasi pertempuran sederhana. Chong Mo dengan penuh semangat mengantisipasi pertarungan nyata. Siswa berambut perak mengajukan permintaan kepada Profesor Wen. Ia menantang Shuto untuk latihan praktis. Chong Mo dan Sui bereaksi terhadap tantangan tak terduga itu. Profesor Wen mempertanyakan motif siswa berambut perak itu. Siswa berambut perak menjelaskan alasannya untuk tantangan tersebut. Sui dipanggil ke panggung untuk latihan. Chong Mo mengamuk melihat tantangan itu sebagai penghinaan terhadap seluruh departemen mereka dan khawatir Sui kalah. Tidak mau disebut pengecut, Zutui bangkit untuk menerima tantangan itu dengan tatapan penuh tekad. Sebelum ia bisa melangkah maju, tangan siswa lain terbanting, menghentikan langkahnya. Teman sekelas yang percaya diri menawarkan diri untuk menggantikan Sui dalam demonstrasi. Sui dibiarkan, bingung sejenak oleh intervensi yang tak terduga. Relawan Chen dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai siswa yang kuat dengan 2 rantai kemampuan gen. Ruang kelas meletus dan berbisik, mengenali CJ sebagai jenius top dan dengan penuh semangat menunggu konfrontasi. Profesor Wen menyarankan kepada penantang bahwa pertandingan dengan Chai Jun akan menjadi pelajaran yang lebih berharga bagi kelas. Siswa berambut perak dengan merendahkan setuju, menyebut jenius top departemen itu sebagai hidangan penutupnya. Dengan pasangan baru yang ditentukan, Profesor Wen mengklik perangkat untuk memulai latihan praktis. Kedua siswa berdiri siap di platform futuristik. Saat kelas menonton, Profesor Wenxia mengingatkan mereka tentang potensi bahaya demonstrasi tersebut. Profesor memberi sinyal dimulainya latihan dengan gerakan dramatis. CSS proyektil berapi-api memperingatkan lawannya untuk berhati-hati. Siswa berambut perak dengan cepat membalas, memberitahu Chai Jian untuk berhati-hati. Chai Jian tertangkap basah oleh kecepatan dan ketangkasan siswa berambut perak. Penonton bereaksi dengan alami
saat proyektil berapi menuju ke arah mereka. Profesor Wensa dengan tenang meyakinkan kelas bahwa situasi terkendali. Profesor mencegah proyektil tersebut, mencegah bahaya apapun pada penonton. Siswa berambut perak menundukkan Chen, mengakhiri latihan dengan cepat. Siswa berambut perak menceramahi lawannya yang kalah, yang dengan menantang menuntut pertandingan ulang. Ia menawarkan Chen langkah pertama, tetapi siswa yang bangga itu dengan marah menolak gerakan merendahkan itu. Belajar dari kesalahannya, Chen menyalakan tinjunya yang berapi-api, bertekad untuk menggunakan strategi yang berbeda kali ini. Saat pertandingan ulang dimulai, Cai Jun melompat mundur untuk menciptakan jarak, tetapi lawannya menutup celah dalam sekejap. Siswa berambut perak mendaratkan pukulan kuat, mengejek upaya Chen yang lebih baik. Ia dengan cepat mengakhiri ronde kedua dengan serangan menentukan lainnya, membuat Cai Jun benar-benar kewalahan. Profesor Wensa dengan ceria menyimpulkan demonstrasi, berterima kasih kepada Chen yang kalah telat atas partisipasinya. Profesor menggunakan pertarungan satu sisi itu sebagai pelajaran tentang strategi dan mengatasi kelemahan untuk Departemen Misterius. Tepat saat Profesor mencoba untuk menyelesaikan pelajaran, siswa berambut perak menyela, belum puas. Ia menunjuk langsung ke Shutowi, mengingatkan semua orang tentang tantangannya yang asli dan menempatkan sorotan kembali padanya. Siswa berambut perak secara langsung menantang Sui untuk bertarung. Ia bersikeras pada pertempuran nyata dengan Sui. Sui dan siswa berambut perak mendekati satu sama lain. Siswa berambut perak, seseorang ingin menjadikan Sui sebagai contoh. Chong memberikan beberapa saran taktis kepada Sui. Siswa berambut perak itu menerima saran tersebut. Ia mempertimbangkan konsekuensi jika membuat keributan yang berlebihan. Seseorang bersiap untuk merekam pertarungan yang akan datang. Siswa lain meminta izin kepada U untuk merekam. Siswa berambut perak itu menyadari nilai dari merekam pertarungan tersebut. Siswa berambut perak itu mengangkat bahu, mengabaikan kekhawatiran tentang rekaman itu. Sangat ingin memulai pertarungan, perekaman pun dimulai. Menangkap momen kedua siswa itu berhadapan di ruang kelas futuristik. Kedua siswa mengonfirmasi kesiapan mereka. Ketegangan di ruangan itu terasa sangat kental dengan antisipasi. Profesor Wenxia secara resmi memulai latihan. Ekspresinya merupakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Sui meluncur maju dengan kecepatan yang mengejutkan, membuat siswa berambut perak itu lengah. Siswa berambut perak itu bereaksi cepat, melepaskan semburan energi. Ia tampak terkejut, sepertinya tidak menyangka taktik tidak biasa dari Sui. Serangan Sui berhasil mendarat, membuat siswa berambut perak itu terpental. Siswa berambut perak itu mempertanyakan sifat serangan Sui, mengenali sifat uniknya. Ia menganalisis serangan itu, menyadari kompleksitas dan potensi dampaknya. Profesor Wen mengenali serangan itu sebagai penggunaan kekuatan mental yang kasar namun brilian, mengonfirmasi kejeniusan Sui. Si penantang membalas dengan tendangan cepat, bertekad untuk tidak memberi Sui kesempatan lagi menggunakan kartu asnya. Sui benar-benar lengah oleh serangan fisik yang tiba-tiba itu. Siswa berambut perak itu menyeringai percaya diri saat serangannya mendekati target. Tendangannya yang kuat mendarat telak di kepala Sui dalam sebuah hantaman yang memukau. Saat si penantang mendarat, Sui terhuyung mundur, limbung akibat benturan tersebut. Sambil menyeka bibirnya, Sui menatap balik dengan tekad yang membara, menolak untuk diintimidasi. Siswa berambut perak itu membalas tatapan intens tersebut, siap untuk melanjutkan pertarungan. Ia melepaskan jurus kuat lainnya, menghentakkan tanah dengan kekuatan luar biasa. Gelombang kejut merambat di seluruh platform, melesat ke arah Sui yang sedang bersiap. Sui menyadari pikirannya bisa melihat serangan itu, namun tubuhnya terlalu lambat untuk mengimbanginya. Ia mengubah taktik, mengandalkan indera spiritualnya untuk memprediksi setiap gerakan lawan. Sebuah piramida biru yang bersinar muncul dari udara hampa, sebuah manifestasi dari kekuatan mentalnya. Siswa berambut perak itu mencemooh, yakin dia tidak akan tertipu oleh trik proyektil lainnya. Ia bergerak untuk menepis serangan yang tampak sederhana itu dengan kepercayaan diri yang santai. Namun piramida itu menghantam wajahnya, terbukti jauh lebih cepat dan tidak terduga dari yang ia duga. Si penantang meledak dalam kemarahan murni. Merasa dipermalukan oleh serangan langsung itu, Sui membalas dengan seringai dingin dan puas setelah berhasil membalikan keadaan. Kehilangan ketenangannya, siswa berambut perak itu meninggalkan strategi dan menerjang maju dalam serangan yang penuh amarah. Ia melompat ke udara, mengarahkan tendangan dahsyat untuk mengakhiri pertarungan dengan telat. Sui memberikan tendangan yang cepat dan kuat. Siswa berambut perak itu menangkis serangan yang datang. Sui menindaklanjuti dengan tendangan kuat lainnya. Siswa berambut perak itu terlempar melintasi platform. Ia mendarat dengan keras, jelas terkena dampak dari serangan tersebut. Sui mendarat dengan anggun, tetap menjaga ketenangannya. Sui memberikan pukulan penentu terakhir. Siswa berambut perak itu berteriak, kewalahan oleh serangan tersebut. Chen campur tangan, memprotes intensitas pertarungan. Chong membela Sui, menunjukkan kekejaman si penantang sebelumnya. Seorang siswa berambut biru menjelaskan perbedaan antara latihan dan pertempuran sungguhan. Profesor Wen mempertimbangkan kata-kata siswa itu dengan ekspresi penuh pemikiran di wajahnya. Siswa berambut perak itu setuju dengan penilaian siswa berambut biru tersebut. Ia menantang siswa berambut biru itu untuk pertarungan sungguhan, dengan seringai tersumbing di bibirnya. Siswa berambut biru itu menerima tantangan tersebut, memancarkan rasa percaya diri. Ia bersiap untuk bertarung dengan binar tekad di matanya. Siswa berambut perak itu meminta izin kepada Profesor Wen untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Profesor Wen memberikan izin, penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi. Siswa berambut biru itu meminta untuk meminjam kemampuan kuat tertentu. Siswa berambut perak itu bereaksi dengan terkejut dan sedikit rasa cemas. Siswa berambut perak itu merenungkan langkah selanjutnya dengan seringai tipis di wajahnya. Ia meminta izin meminjam beberapa manik-manik baja karena lupa membawa miliknya sendiri. Seorang siswa menawarkannya
lawannya pelet kedelai yang menimbulkan tawa. Ia meminta 2 mutiara kepada siswa lain, Qingjing. Qingjing dengan senang hati setuju untuk membantunya. Ia menyerahkan mutiara-mutiara itu dengan senyum ramah. Ia berterima kasih kepada Gongling karena telah mendapatkan proyektil tersebut. Ia bersiap menggunakan mutiara itu, memperingatkan lawannya untuk berhati-hati. Ia menganalisis kecepatan Dong Wei, menyusun strategi untuk serangan yang berhasil. Dong Wei mengejeknya, percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dengi merangsek maju, bersumpah untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan mengakhiri pertarungan secara telak. Ia melompat beraksi, nyaris menghindari proyektil piramida biru yang sudah tidak asing lagi. Siswa berambut perak itu menyeringai, menghancurkan bentukan mental itu dengan satu pukulan. Kini ia telah paham triknya. Sui menggertakkan gigi, strategi awalnya benar-benar dinetralkan. Tanpa gentar, ia memanggil rentetan proyektil biru yang bersinar, mempersiapkan serangan baru. Dengi meliuk di antara serangan yang datang, ingin tahu apa lagi yang disimpan lawannya. Ia memperpendek jarak, mengejek Sui tentang energi mentalnya yang kian menipis. Dengan tatapan konsentrasi tinggi, Sui menerima tantangan itu. Ia melepaskan gelombang proyektil lainnya, berharap bisa membanjiri lawannya yang bergerak cepat. Dengi mencemooh, dengan mudah menepi serangan itu sembari terus merangsek maju tanpa henti. Danny melancarkan serangan cepat, menghindari proyektil Sui. Ia menyadari dirinya terjebak dalam siklus mengelak dan butuh rencana baru. Ia nyaris menghindari proyektil lainnya. Bertekad untuk membebaskan diri, ia menciptakan ruang untuk serangan balik. Menekan balik taktik Sui, ia bersiap untuk menyerang. Yakin telah menemukan celah, ia berputar, bertujuan untuk mengacaukan ritme Sui dan mematahkan kendalinya. Ia melepaskan tendangan kuat, bertujuan menghancurkan strategi Sui. Sui mengamati gerakan Dong Wei, mengantisipasi langkah berikutnya. Ia mempertanyakan kemampuan udara Dong Wei, menantang mobilitasnya. Deng menyadari dia telah terpancing ke dalam jebakan proyektil Sui. Dengi terkejut oleh kesadaran tiba-tiba di tengah pertarungan. Sui menyalurkan energi, mempersiapkan serangan balik yang menghancurkan. Ia melepaskan rentetan proyektil mutiara dengan kekuatan luar biasa. Deng terlempar ke belakang oleh benturan yang tak terduga. Ia jatuh ke tanah, serangan itu jelas membawa dampak besar. Dengi menggeliat kesakitan, sisa-sisa serangan itu terlihat jelas. Seluruh kelas bereaksi dengan diam, terpaku melihat perubahan situasi yang tiba-tiba. Chong Mo bersorak atas kemenangan Sui, merayakan kemenangan tak terduga teman sekelasnya. Tersebut, Profesor Wen Sha bergegas ke tempat kejadian, khawatir dengan kondisi Dong Wei. Profesor itu segera memanggil bantuan medis, menyadari parahnya situasi tersebut. Personel medis segera membawa Dong Wei pergi dengan tandu. Profesor Wen dengan cemas menunggu diagnosis petugas medis. Petugas medis menjelaskan tingkat keparahan cedera Dong Wei. Petugas medis lainnya mempertanyakan keseriusan mendadak Profesor Wen. Profesor Wen tampak sedang merenungkan sesuatu yang penting. Ia menginstruksikan petugas medis untuk memprioritaskan perawatan Dong Wei. Siswa berambut perak itu melihat saat Dong Wei dibawa pergi. Siswa lain mendekat, khawatir tentang konsekuensinya. Siswa berambut perak itu menyatakan tidak menyesali tindakannya. Profesor Wen merenungkan kejadian. Hari itu, Profesor Wen memperingatkan kelas bahwa perlindungan mahasiswa baru mereka hanya berlaku selama 3 bulan. Ia dengan ceria meyakinkan mereka bahwa fasilitas medis sekolah sangat mampu menangani masalah apapun. Setelah pelajaran selesai, Profesor beralih ke tugas hari itu. Para siswa menerima tugas di perangkat holografik pribadi mereka, siap untuk mulai bekerja. Sementara itu, media sosial sekolah meledak dengan postingan sensasional tentang perkelahian di kelas tersebut. Kembali di kamarnya, Sui akhirnya mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri setelah hari yang panjang. Dibalut perban dan kelelahan, ia ambruk ke sofa. Merasakan beban dari kejadian baru-baru ini, ia secara mental merangkum hari yang kacau itu mulai dari drama online hingga pertarungan sengit. Sui merasa kewalahan betapa penuh peristiwanya. Hari pertamanya ini, ekspresi lelahnya berubah menjadi kebingungan saat ia menyadari sesuatu yang tak terduga. Sui melihat pesan baru di perangkat pergelangan tangannya. Ia membaca peraturan asrama yang ditinggalkan oleh teman kamarnya. Seorang gadis masuk dan bertanya apakah dia Sui. Seorang senior yang bergaya memperkenalkan dirinya sebagai Lumorang, teman sekamar Sui. Sui menyapa teman kamar barunya dengan hormat. Sui mengenali Lumorang sebagai salah satu senior populer di sekolah. Lumorang bertanya apakah Sui sudah membaca peraturan asrama. Sui dengan gugup menyetujui peraturan tersebut. Lumorang menyadari luka-luka Sui. Sui menjelaskan bahwa ia terluka saat latihan kelas. Lumorang mencibir, menyiratkan bahwa tindakan Sui baru-baru ini akan mendatangkan konsekuensi. Sui teringat peringatan serupa dari Profesor Wen. Lumorang melemparkan beberapa persediaan medis kepada Sui. Sui dengan rasa syukur menangkap salep yang ditawarkan. Sui bertanya kepada Lumorang tentang masa perlindungan 3 bulan tersebut. Lumorang menghela napas, menyadari kurangnya pengetahuan Sui tentang kebijakan sekolah. Ia menjelaskan bahwa universitas mendorong kompetisi di antara para siswa. Sebuah kilas balik menunjukkan seorang siswa yang mengerahkan energi menghadapi siswa lain. Sebuah tampilan holografik menunjukkan peringkat dan hadiah bagi siswa berprestasi. Tampilan tersebut merinci berbagai tingkat. Alokasi sumber daya berdasarkan peringkat. Sui terpana oleh nilai ramuan tingkat D, menyadari investasi besar sekolah pada siswanya. Lumorang menjelaskan periode perlindungan 3 bulan bagi mahasiswa baru akan segera berakhir. Setelah itu kompetisi yang sebenarnya akan dimulai. Ia kemudian menunjukkan bahwa beberapa orang, seperti Sui, sudah mulai melanggar peraturan. Senior itu memperingatkan bahwa pertarungan demi peringkat sangat kejam, seringkali menyebabkan cedera serius atau lebih buruk. Dengan nasihat terakhir, Lumorang menyuruhnya berlatih keras jika ingin bertahan hidup saat menjadi sasaran. Pintu bergeser tertutup, membiarkan Sui memproses kenyataan suram dari situasinya. Sambil memegang salep, Sui menyeringai, menyadari kata-kata kasar teman sekamarnya menyembunyikan sisi lembut. Ekspresinya berubah serius
halu saat ia menerima kenyataan bahwa ia memang telah menjadi orang yang diincar. Ia secara mental mendaftarkan rival-rival barunya, tahu bahwa Yen Shu dan Dong Wei mengawasi setiap gerakannya. Seringai percaya diri kembali muncul saat ia ingat pertarungan itu direkam, memberinya semua bukti yang ia butuhkan. Sui memutuskan untuk meninjau metode kultivasi dari Profesor Wen. Ia memegang kartu biru yang bersinar, tertarik pada isinya. Kampus futuristik itu ramai dengan aktivitas saat sebuah kendaraan terbang melintas di atas. Merasa segar setelah mandi, Sui merasakan efek positif dari kultivasinya. Sebuah panggilan masuk menyela rutinitas setelah mandinya. Ia menjawab panggilan itu di perangkat pergelangan tangannya. Peneleponnya, seorang siswa berambut pirang, membagikan berita menarik. Penelepon itu mengungkapkan informasi tentang siswa berperingkat tinggi bernama RHYTHM. Sui setuju untuk memeriksa informasi tersebut dengan rasa penasaran. Ia bertanya-tanya apakah seseorang telah memasang hadiah untuknya. Siswa berambut perak itu geram karena video yang diedit secara menipu. Ia memutuskan untuk bertindak dengan memulai sebuah panggilan. Ia menghubungi pengunggah video tersebut, Lean Jingjiang. Sui mengonfrontasi Lean tentang video yang menyesatkan itu. Lean memberikan tawaran kurang ajar untuk mengubah video tersebut dengan harga yang mahal. Lean tertawa, mengungkapkan bahwa upaya pemerasannya hanyalah lelucon. Sui terperangah oleh perubahan yang tak terduga itu. Lean bersikeras, mengklaim bahwa video itu akurat. Sui mempertanyakan motif Lean menyebarkan informasi palsu. Lean mengabaikan Sui dan mengakhiri panggilan secara tiba-tiba. Sui memulai sebuah panggilan, jarinya melayang di atas antarmuka holografik. Lean Jingjiang bersandar di kursinya, meremehkan para remaja sebagai sosok yang kekanak-kanakan. Yuan Shu merenungkan kecerdikan Lean dan video yang sempurna itu. Ia mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan resmi terhadap Leon. Wesu berpakaian, bertekad untuk mengambil tindakan. Sebuah gedung pencakar langit futuristik berdiri tegak di langit malam. Seorang petugas registrasi menyapa Yuan Shu, siap untuk membantunya. Wen Shu memberitahu petugas bahwa ia ingin mengajukan laporan. Wakil Direktur Wong tiba, menanyakan masalah tersebut. Yan Shu menjelaskan situasinya, mencurigai Leon melakukan pemerasan. Wakil Direktur Wong mempertimbangkan tuduhan serius tentang pemerasan itu dengan kerutan penuh pemikiran. Yu mengonfirmasi gawatnya situasi tersebut, berjanji untuk mengajukan laporan resmi setelah pertemuannya. Wakil Direktur memerintahkan akun Leon untuk segera diblokir dengan hukuman lebih lanjut yang akan diputuskan kemudian. Sementara itu, Komite Interim Universitas berkumpul di ruang konferensi berteknologi tinggi untuk membahas masalah mendesak. Kepala sekolah membuka rapat, memfokuskan diskusi pada insiden baru-baru ini antara Sui dan Dongwi. Wakil Presiden Departemen Ekstrim menuntut hukuman berat atas tindakan kejam Sui. Wakil Presiden Departemen Misteri membela Sui, berargumen bahwa dia diprovokasi dan serangan baliknya dapat dibenarkan. Komite memperdebatkan tingkat hukuman yang tepat, bimbang antara disiplin dan keadilan. Kepala urusan akademik menyalahkan Dongwei sebagai penyebab utama, mengutip niat jahat awalnya. Kepala sekolah beralih ke Profesor Wen, mencari perspektifnya tentang konfrontasi panas di kelas tersebut. Profesor Wen Sa dengan gugup mencoba menjelaskan perannya dalam insiden kelas itu. Kepala sekolah dengan tegas menegur Profesor Wen atas kurangnya kendali dirinya. Profesor Wen berkeringat deras di bawah pengawasan ketat kepala sekolah. Kepala sekolah menekankan pentingnya keadilan dalam kompetisi antar departemen. Kepala sekolah mencari pendapat Profesor Wen tentang cara menangani situasi tersebut. Anggota komite lain menyarankan agar Sui juga menghadapi konsekuensi. Seorang anggota komite berpendapat bahwa pembalasan yang dibenarkan sekalipun memerlukan tanggapan yang terukur. Anggota lainnya menekankan pentingnya membina semangat perlawanan pada siswa. Kepala sekolah mempertanyakan masa depan sekolah dan kemanusiaan mereka jika siswa kekurangan keinginan untuk melawan. Komite mencapai keputusan dengan memberikan tanggung jawab kepada Profesor Wen dan memilih pendekatan yang tidak terlalu berat. Wakil Direktur Wang menyajikan hasil lengkap penyelidikannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah meninjau laporan holografik itu dengan muram, ekspresinya mengeras di setiap detailnya. Anggota komite lainnya dibiarkan dalam kegelapan, bertanya-tanya tentang perubahan mendadak pada fokus pertemuan tersebut. Kepala sekolah memproyeksikan bukti-bukti, menyatakan keterkejutannya bahwa skandal semacam itu bisa terjadi di universitas mereka. Seorang anggota komite membaca laporan yang memberatkan itu, terpana oleh skema pemerasan Lean Jingjian yang kurang ajar. Kepala sekolah memberikan ultimatum keras kepada Kepala Departemen Publisitas atas kegagalannya dalam pengawasan. Di tempat lain, Leon Jingjiang merencanakan balas dendamnya. Tanpa menyadari bahwa waktunya hampir habis, sebuah ketukan tiba-tiba di pintu menyela rencananya, membuatnya benar-benar terkejut. Ia membuka pintu dan menemukan agen berwajah kaku yang menunjukkan identitas resmi. Agen tersebut, didukung oleh rekannya, menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Leon atas pemerasan skala besar. Leon Jingjiang menatap tidak percaya, skemanya hancur di depan matanya sendiri. Keesokan harinya, teriakan keputusasaan bergema di seluruh kampus universitas. Seorang siswa panik, mengetahui sekolah telah sepenuhnya menghentikan monetisasi video. Siswa lain mendesak teman-temannya untuk memeriksa pengumuman resmi sekolah untuk detail yang mengejutkan. Pengumuman itu mengungkapkan sindikat pemerasan Leon telah dibongkar, dan Profesor Wen telah diturunkan jabatannya karena kelalaiannya. Sementara itu, Sui memacu dirinya hingga batas maksimal, dikelilingi oleh suplemen saat ia fokus pada kultivasinya. Ia menyalurkan energinya, memaksakan terobosan dalam pelatihan mentalnya. Kelelahan namun berhasil, ia akhirnya menyelesaikan proses yang sulit tersebut. Berbaring di tempat tidurnya, ia menyadari telah membuka lapisan gen pertamanya dalam waktu rekor, melampaui jenius yang paling berbakat sekalipun. Ia merenungkan kekuatan barunya, percaya diri bahwa ia sekarang bisa mempertahankan posisinya melawan lawan kuat seperti Dongwi. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Sui mendapat ide cemerlang yang tiba-tiba. Ia memutuskan untuk menguji
menguji batas indera spiritualnya yang baru saja ditingkatkan. Persepsi mentalnya sekarang meluas melampaui kamarnya, mencakup radius 6 meter. Penasaran? Ia mendorong inderanya lebih jauh, mengintip ke dalam kamar teman sekamarnya. Ia terkejut menemukan seniornya, Lumurang, sedang berlatih dengan tekun. Fokusnya beralih ke gulungan seni bela diri kuno yang sedang dipelajari teman sekamarnya. Tiba-tiba, tatapan tajam Lumurang menunjukkan bahwa ia telah mendeteksi penyusupan tersebut. Senior itu melepaskan teriakan mental yang dahsyat, memukul mundur pengamat yang tidak diinginkan itu. Sui terlempar ke belakang oleh kekuatan psikis itu, benar-benar terpana oleh serangan balik yang kuat. Tepat saat itu, pintu kamarnya bergeser terbuka dengan suara desisan yang tegas. Sui tampak terkejut, keringat bercucuran di dahinya. Lumurang, teman sekamarnya, muncul di ambang pintu dengan tatapan curiga. Sui mengangkat tangan sebagai salam, menyapa teman sekamarnya dengan hormat. Ia menjelaskan tindakannya, mengakui rasa penasarannya telah mengalahkan dirinya. Lumurang memperingatkannya tentang bahaya dari penjelajahan yang sembrono. Sui berterima kasih atas nasihatnya, berjanji untuk lebih berhati-hati. Ia bertanya tentang sifat kemampuan kuat Lumurang. Lumurang menjelaskan itu adalah teknik seni bela diri kuno, bukan kemampuan genetik. Ia menjelaskan lebih lanjut tentang beragam variasi kemampuan gen yang tersedia. Sui mengungkapkan keterkejutannya pada konsep seni bela diri yang dihidupkan kembali. Lumurang mempertimbangkan permintaan mengejutkan dari mahasiswa baru itu dengan ekspresi penuh pemikiran. Sui dengan antusias berjanji untuk menghormati privasinya sebagai ganti sekilas pandangan ke dunia seni bela diri kuno. Kembali di kamarnya, ia menyelami tumpukan buku, bertekad untuk memahami jalan baru ini. Ia belajar tanpa henti, menyerap setiap informasi yang dapat ia temukan tentang kultivasi tradisional. Bahkan saat berjalan melintasi kampus, Sui tetap sepenuhnya asyik dalam penelitiannya. Ia tiba untuk kelas berikutnya, pikirannya bergejolak dengan pengetahuan baru. Buku di tangannya mengungkapkan hubungan yang menarik antara evolusi gen modern dan teori kuno. Ia menyadari bahwa teknik meditasi kuno bisa menjadi kunci untuk membuka potensinya. Sebuah ingatan muncul tentang ayahnya yang mengajarinya bermeditasi, mengungkapkan dasar yang telah lama terlupakan. Tiba-tiba, suara keras dari bagian depan kelas membuyarkan konsentrasinya. Sui teringat pelajaran meditasi ayahnya. Seorang teman sekelas mengajak Sui ke kantin. Sui, dengan bercanda mengakui nafsu makannya yang besar. Siswa lain bereaksi terhadap ajakan itu dengan terkejut dan tertarik. Sui setuju untuk bergabung dengan mereka untuk makan. Di dalam kelas, seseorang mencari Sui. 3 siswa dari Departemen Ekstrim berdiri bersama dengan raut wajah serius. Sui memperkenalkan dirinya kepada kelompok tersebut. Li Jiang memperkenalkan dirinya dan afiliasinya. Li Jiang mengklarifikasi bahwa dia tidak mencari masalah, hanya pertandingan latih tanding sederhana. Sui mencibir keberanian mereka, mempertanyakan sikap mereka yang sama sekali tidak tahu malu. Si penantang dengan cepat menjauhkan kelompoknya dari Dongwei, bersikeras bahwa mereka tidak datang untuk membalas dendam. Rekan-rekannya ikut bergabung, mengejek Dongwei sebagai orang bodoh yang gila ketenaran yang tidak ingin mereka ikuti. Seluruh kelompok meledak dalam tawa, mengubah konfrontasi yang tegang menjadi sebuah tontonan. Setelah tawa mereda, Li Jiang berdehem untuk memfokuskan kembali pembicaraan. Ia mengungkapkan motif sebenarnya adalah untuk mempersiapkan daftar peringkat mahasiswa baru dengan berlatih melawan gaya bertarung Sui yang aneh. Siswa berambut perak itu menyadari ini semua adalah tentang mendapatkan keunggulan dalam kompetisi mendatang. Li Jiang secara resmi mengusulkan pertandingan dengan wasit, bahkan menawarkan untuk membayar, tetapi Sui melihat melalui upaya mereka untuk mendapatkan sesi pelatihan gratis. Dengan desahan meremehkan, Sui menolak mentah-mentah usulan yang mementingkan diri sendiri itu. Sui menolak tawaran siswa Departemen Ekstrim, merasa terganggu oleh skema pelatihan yang mereka usulkan. Para siswa mempermanis tawaran itu, menawarkan obat pemulihan energi. Atas partisipasi Sui, Sui menyadari dia sedang dimanipulasi untuk memberi mereka pelatihan gratis. Siswa ekstrim meningkatkan taruhan, menawarkan lebih banyak obat untuk beberapa pertandingan. Sui mempertanyakan apakah tawaran itu tetap berlaku terlepas dari hasilnya. Bangunan kampus futuristik berkilau di bawah langit yang cerah. Di dalam ruang pelatihan khusus, para siswa bersiap untuk pelatihan tanding mereka. Tersebut, seorang guru mengingatkan mereka untuk menjaga latih tanding tetap bersahabat dan menghindari cedera serius. Guru itu secara khusus memperingatkan Sui, mengingat insiden di kelas sebelumnya. Sui menyetujui persyaratan itu dan pertandingan latih tanding akan segera dimulai. Seorang siswa dengan rambut merah muda cerah dengan percaya diri menyatakan dialah yang akan maju pertama. Ia menginstruksikan siswa berambut perak untuk mengamati dan menganalisis pertandingan mendatang. Guru mengonfirmasi kedua petarung siap untuk memulai. Sui menasihati lawannya untuk tidak menahan diri, dengan seringai tersungging di bibirnya. Siswa berambut merah muda itu menerjang Sui dengan semburan energi. Para siswa yang mengamati mendiskusikan gaya bertarung khas Sui dan menyusun strategi. Siswa berambut merah muda itu menyerbu Sui sementara siswa lain meneriakkan peringatan. Sui menjebak siswa berambut merah muda itu, menunjukkan kendali yang mengesankan. Siswa berambut merah muda itu mengakui keahlian Sui, tetapi menganggapnya hanya sebagai tipuan. Sui melepaskan kekuatan tak terlihat yang dahsyat, mengejutkan lawannya. Siswa berambut merah muda itu menghantam maju, melepaskan serangan fisik yang kuat. Ia mencemooh taktik Sui, percaya bahwa kekuatan murni akan selalu menang atas strategi. Siswa lain melangkah maju, melayangkan pukulan
pukulan bertenaga energi yang sengit langsung ke arah Sui. Sui dengan mudah menangkis pukulan itu dengan perisai energi biru yang berkilauan yang sangat mengejutkan penonton. Ia tetap tidak terpengaruh, ekspresinya tenang dan penuh perhitungan. Penyerang itu terkejut menemukan lapisan tersembunyi kedua pada perisai pertahanan tersebut. Ia menyadari dengan kengerian yang mulai muncul bahwa dia benar-benar tidak mampu menembus pertahanan berlapis itu. Kekuatan gabungan dari perisai tersebut membuat siswa itu terlempar ke belakang melintasi ruang pelatihan. Teman-temannya bingung, bertanya-tanya bagaimana Sui bisa menumpuk dua perisai mental dengan sempurna. Sui dengan tenang menjelaskan logikanya, menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang melarang penggunaan beberapa perisai untuk menutupi kelemahan seseorang. Siswa itu bereaksi terhadap pertahanan Sui yang sangat kuat. Seorang petugas medis menilai kondisi siswa yang terluka. Siswa tersebut bersikeras untuk melanjutkan pertandingan meskipun mengalami cedera. Sui dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Sui menunggu penantang berikutnya. Siswa lain dengan antusias mengajukan diri untuk bertarung. Sui menang lagi, menunjukkan kehebatannya. Sui mengalahkan lawan lainnya, membuat para siswa Departemen Ekstrim terkejut. Sui memenangkan satu pertandingan lagi, memperkokoh dominasinya. Para siswa Departemen Ekstrim merenungkan kekalahan dan perolehan mereka. Li Jia menawarkan pembayaran kepada Sui untuk pertandingan latih tanding tersebut. Sui melihat para siswa Departemen Ekstrim pergi, terkesan dengan etos kerja mereka. Sui tiba-tiba teringat tugas laboratorium yang terabaikan. Sui bergegas pergi, menolak ajakan makan siang. Sui menyelesaikan tugas laboratoriumnya. Sui mendeteksi bau yang mengganggu. Ia menyadari bau itu berasal dari laboratorium. Sui bergegas menuju laboratorium, mencemaskan hal terburuk. Sebuah mangkuk kosong menunjukkan seseorang sudah makan. Seorang gadis yang diperban menikmati makannya, memuji hasil kerja seseorang. An Xiao mempertanyakan Sui tentang aktivitas dan luka-lukanya baru-baru ini. Sui tampak terkejut dengan perhatian dan keterus-terangannya. An Xiao mengungkapkan ketertarikannya yang lebih dalam pada penyembuhannya yang cepat. Ia menyarankan agar mereka memulai eksperimen terkait pemulihannya. Mereka tiba di laboratorium berteknologi tinggi dan An Xiao berkomentar tentang keakraban Sui dengan laboratorium tersebut. Ia mendesaknya untuk memberikan detail tentang lukanya. Sui berkeringat gugup di bawah tatapan intensnya. Ia menyadari sumber bau tidak biasa yang ia deteksi sebelumnya. Sui mengamati An Xiao di dalam ruang futuristik yang tampak tidak terluka. Sui bertanya kepada Profesor An tentang inkubator dan isinya. Profesor An mengungkapkan bahwa inkubator tersebut berisi klon dirinya dan Sui. Sui terkejut mengetahui klonnya diciptakan saat ia masuk sekolah. Profesor An mengarahkan Sui untuk bersiap menghadapi eksperimen. Sui bertanya tentang luka Profesor An. Profesor An mengisyaratkan hubungan dekat dengan gurunya. Sui merasa situasi ini meresahkan. Profesor An menjelaskan proses entry diode. Barisan inkubator berisi klon pun terungkap. Profesor An membahas kelangkaan teknologi cloning medis. Sui kagum pada akses Institut 14 ke sumber daya langka. Ia bertanya-tanya tentang biaya dari penggunaan sumber daya berharga tersebut. Profesor An memperkenalkan sekolah metahuman genre. Profesor An menawarkan Sui pilihan untuk bergabung dengan sekolah mereka. Sui memutuskan untuk bergabung. Tertarik dengan potensi manfaatnya, Profesor An menjanjikan hadiah istimewa atas keputusannya. Seekor lebah ratu mahkota hitam yang berevolusi langka pun terungkap. Profesor itu menjelaskan gen spiritual lebah, properti peningkatannya. Kemampuan kontrol kawanan spiritual sang lebah ratu dijelaskan secara rinci. Kemampuan lainnya, cambuk spiritual, dijelaskan, menyoroti potensinya untuk kontrol dan hukuman. Profesor An menjelaskan tingkat kegagalan yang tinggi dari prosedur ini. Sui mempertimbangkan perlunya klon untuk eksperimen tersebut. Profesor An meyakinkan Sui tentang berkurangnya beban mental dengan adanya klon. Profesor An menyemangati Sui dan mengarahkannya ke peralatan. Sui duduk dan menerima instruksi untuk eksperimen. Profesor An memeriksa kesiapan Sui. Eksperimen akan segera dimulai. Eksperimen dimulai, diinisiasi oleh Profesor An. Lonjakan energi mengalir, menunjukkan kemajuan eksperimen. Klon Sui muncul dari inkubator. Profesor An bertanya tentang Sui yang melangkah keluar dari ruangan tanpa tidak terpengaruh. Beberapa klon Sui tergeletak tidak sadarkan diri di lantai laboratorium. Profesor An mengamati pemandangan itu, ruangan penuh dengan klon Sui yang gagal. Asisten laboratorium yang gugup bertanya apakah mereka harus melanjutkan eksperimen. Profesor An bersikeras pada satu upaya terakhir, bertekad untuk berhasil. Perintah diberikan untuk membuka inkubator dan memulai proses injeksi. Profesor An memantau peralatan, mencari anomali apapun. Raut kemenangan melintas di wajahnya saat ia menyatakan keberhasilan. Sui duduk di kursi futuristik tanpa tidak terluka. Profesor An bertanya bagaimana perasaannya setelah prosedur tersebut. Sui mengonfirmasi keberhasilannya, melaporkan hasil yang positif. Sui melaporkan peningkatan kekuatan spiritual yang signifikan. Profesor An bertanya tentang kemampuan yang diperoleh dari lebah tersebut. Sui mengungkapkan bahwa ia memperoleh dua kemampuan baru. Profesor An terkejut dengan dua kemampuan yang diperoleh itu. Sui mengonfirmasi kemampuannya, rantai spiritual dan satu lainnya. Profesor An bereaksi dengan terkejut saat penyebutan cambuk spiritual. Profesor An mengonfirmasi Sui mendapatkan cambuk spiritual. Profesor An mendesak Sui untuk menguji kemampuan barunya. Profesor An menyatakan lega dan mengakui intensitas eksperimen tersebut. Profesor An memuji efisiensi dan kesuksesan Sui. Sui diperkenalkan kepada Awang, superkomputer eksklusif institut yang baru saja merekam seluruh prosedurnya. Profesor An mengungkapkan bahwa robot itu hanyalah sebuah wadah bagi Ai yang inti aslinya berada di luar dunia. Menyadari sumber daya luar biasa yang ada padanya, Sui merasa yakin telah membuat keputusan yang tepat bergabung dengan institut. Ai Awang segera mengadu tentang Sui, menganalisis tanda-tanda vitalnya dan meminta profesor untuk mendisiplinkan
karena pikirannya. Profesor An tampak lelah namun tegas, memutuskan pemulihannya telah selesai jika ia memiliki energi untuk bertengkar dengan Ai. Ia mengajukan diri sebagai mitra latih tandingnya, bersemangat untuk menguji efektivitas tempur dari cambuk spiritual yang baru didapat. Sui menerima tantangan itu, memunculkan cambuk biru yang bersinar untuk memulai sesi latihan mereka. Adegan berpindah ke meja yang tenang dengan teko dan cangkir, mengisyaratkan istirahat sejenak. Setelah latihan yang intens, serangannya terbukti tidak efektif saat Profesor An menjelaskan kekuatan mentalnya yang luar biasa menyediakan serangan non-kritis apapun. Ia mengkritik penggunaan energi Sui yang tidak efisien, menyarankannya untuk memadatkan lebih banyak kekuatan agar cambuk itu benar-benar menghancurkan. Profesor An menghentikan sesi latih tanding. Ia mengakui kinerja Sui yang meningkat melebihi harapannya. Ia mengungkapkan bahwa Sui adalah orang pertama yang memperoleh dua kemampuan sekaligus, bahkan melampaui sang pendiri. Ia memberinya tugas laporan, bersemangat untuk menganalisis keajaiban genetik uniknya. Ia menjelaskan potensi pertumbuhan dalam garis keturunan mereka berdasarkan hasilnya. Ia menekankan sulitnya penyaringan masuk mereka dan kelangkaan lebah ratu mahkota hitam. Ia, dengan bercanda menegur Sui, menjelaskan jangkauan saat ini adalah sekitar 100 meter baginya. Ia mengonfirmasi beban latihan saat ini cukup untuk mengendalikan senjata baru tersebut. Profesor menantangnya untuk menggabungkan kemampuan rantai spiritual barunya dengan pedang. Bersemangat dengan tantangan itu, Sui dengan antusias menerima kesempatan untuk menguji kekuatan barunya. Bila pedang berteknologi tinggi yang ramping terletak di dalam kotaknya, sebuah simbol dari kekuatannya yang kian berkembang. Awalnya ia kesulitan mengangkat pedang dengan pikirannya, tetapi Profesor An mendorongnya untuk terus berlatih. Ia menetapkan tujuan pertamanya untuk mengendalikan pedang dalam jarak 100 meter. Dengan lonjakan konsentrasi, ia mengirim bilah yang bersinar itu melesat menyusuri koridor panjang. Tepat saat pedang itu kembali, Profesor An menyela, menginstruksikannya untuk menyapa pengunjung di pintu. Dengan pedang barunya yang mengorbit di sekelilingnya, Sui menuju pintu, penasaran dengan pengunjung serius Profesor itu. Ia disambut oleh seorang siswa yang panik memegangi seorang gadis yang linglung dan mengiler. Sui menyadari cambuk spiritualnya adalah penyebabnya dan secara defensif membantah niat aneh apapun. Adegan tersebut mengungkapkan ketiganya berada di ruang pelatihan yang luas. Lantai retak akibat jatuhnya gadis itu. Ia mencoba menjelaskan kurangnya pengalamannya dengan keterampilan baru tersebut, tetapi siswa itu dengan cepat membungkamnya. Pengunjung itu menyeringai, mengklaim bahwa siswa Departemen Ekstrim menganggap cedera sebagai bagian dari pertumbuhan mereka. Sui mengajukan diri untuk maju lebih dulu, membiarkan siswa itu menjaga temannya yang tidak berdaya. Ia melihat dengan diam terpaku saat siswa tersebut merawat gadis yang masih tidak responsif itu. Pengunjung tersebut tampak mencoba membujuk gadis itu, yang menatap balik dengan kekesalan yang mendalam. Sebuah kesadaran mengerikan muncul pada Sui saat ia menyadari rencana manipulatif para siswa itu. Siswa berambut perak itu berjalan pergi, sepertinya meninggalkan area pelatihan. Gadis berambut biru itu tampak bingung dan berseru. Seorang siswa yang cemas memeriksa gadis berambut biru itu. Siswa berambut perak itu berhenti sejenak, berbalik ke arah yang lain. Ia tampak terkejut menyadari keributan yang ia sebabkan. Siswa yang cemas menawarkan air kepada gadis itu. Siswa berambut perak itu mendekati keduanya, menanyakan situasinya. Gadis itu dan siswa lainnya saling bertukar pandang penuh rahasia. Mereka menunjukkan tampilan holografik kepada siswa berambut perak itu. Tampilan itu mengungkapkan video sebuah pertarungan. Sui bersiap untuk pertandingan latih tanding lainnya. Energi berderak di sekelilingnya. Seorang penantang melompat ke arahnya, siap menyerang. Seorang pengamat yang percaya diri menyaksikan aksi yang sedang berlangsung. Sui bereaksi dengan terkejut terhadap langkah yang tidak terduga. Si penantang terus menyerang, menghunuskan pedang. Sui lengah, serangan itu mendarat mengenainya. Ia terhuyung akibat benturan, jelas terpengaruh. Petugas medis bergegas ke tempat kejadian, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sang pemenang menikmati sorak-sorai penonton. Siswa berambut perak itu meninjau rekaman pertarungan tersebut bersama yang lain. Seorang siswa mempertanyakan kebrutalan pertempuran sekolah baru-baru ini. Siswa lain menjelaskan bahaya kompetisi peringkat sekolah. Para siswa mendiskusikan seorang siswa pertukaran yang berbakat, bernama Azari. Catatan tempur Azari yang mengesankan pun terungkap. Para siswa mengetahui tujuan pertukaran Azari berikutnya adalah universitas mereka. Seorang mahasiswa baru menyatakan kekhawatirannya menghadapi Azari. Para siswa membandingkan gaya bertarung Azari dengan insiden baru-baru ini. Para siswa menduga Azari memiliki kemampuan serangan mental yang langka. Mereka mendiskusikan cara untuk menangkis serangan mental. Sebuah metode pertahanan yang agak tidak konvensional. Disarankan, ia mengusulkan untuk meminjam kemampuan seseorang guna meningkatkan pertahanan mentalnya. Ia merasa metode pelatihan ini menantang. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan pengalaman pertempuran yang nyata. Ia menyetujui usulan pelatihan. Ia diminta untuk menggunakan kemampuan barunya pada siswa lain. Salah satu siswa menyarankan agar mereka melanjutkan pelatihan nanti. Ia menawarkan bantuan kepada seorang siswa yang sedang berjuang. Ia merenungkan efektivitas pelatihan tersebut. Suasana berpindah ke pemandangan gedung-gedung kampus. Ia berjalan melintasi area kampus. Kehadiran Lumurang menimbulkan kehebohan di antara para pengagum di kampus. Seseorang memanggil Lumurang, menarik perhatiannya. Sui mendekati Lumurang, ingin berbicara dengannya. Sui memberondong Lumurang dengan pertanyaan tentang buku-bukunya yang ia pinjamkan. Lumurang menyela berondongan pertanyaan Sui. Lumurang menjelaskan bahwa ia sedang terburu-buru. Lumurang mengungkapkan bahwa ia akan menghadiri konferensi pertukaran seni bela diri kuno. Sui meminta untuk menemani Lumurang ke konferensi tersebut. Sui mengetahui bahwa konferensi itu memerlukan rujukan untuk bisa masuk. Sui menawarkan untuk melakukan pekerjaan rumah sebagai ganti bantuan. Lumurang menyetujui permintaan Sui dan
dan memimpin jalan. Sui menyadari konferensi pertukaran seni bela diri kuno adalah acara formal. Sui menawarkan diri untuk membersihkan asrama selama 2 minggu sebagai balas jasa. Lumura mempertimbangkan tawaran Sui tampak terkejut. Lumura menerima kesepakatan itu dan menyuruh Sui untuk mengikutinya. Mereka melakukan perjalanan melalui kota futuristik dengan mobil terbang. Mereka tiba di gedung mengesankan yang menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Sui berkomentar tentang harga mobil terbang itu. Terkesan dengan kekayaan Lumura mengklarifikasi bahwa kekayaannya diperoleh sendiri, bukan warisan. Seseorang memerintahkan mereka untuk berhenti, menghambat langkah mereka. Lumura menjelaskan taruhan tinggi dari jalur evolusi dunia mereka. Ia mengungkapkan sifat misi kebersihan yang menguntungkan namun berbahaya. Lumura dan Sui memasuki auditorium yang ramai. Mereka menghadiri kelas publik yang dipimpin oleh tokoh berpengaruh dalam asosiasi seni bela diri kuno genetik. Seorang gadis menyadari kedatangan mereka, ekspresinya merupakan campuran antara terkejut dan kagum. Ia dengan antusias menawarkan kursi pesanan untuk mereka. Ia menjelaskan upayanya untuk mengamankan tempat terbaik, menonjolkan dedikasinya. Lumura dengan sopan menolak. Kursi yang ditawarkan menciptakan momen yang canggung. Ia menyarankan pengaturan tempat duduk alternatif, merasakan ketidaknyamanan gadis itu. Peserta lain menawarkan kursi aslinya kembali, menyelesaikan dilema tempat duduk tersebut. Sui dikagetkan oleh kemunculan tiba-tiba seorang gadis. Gadis itu menawarkan Sui pilihan antara 2 kursi. Ia menjelaskan alasannya untuk pengaturan tempat duduk tersebut. Ia menawarkan kursinya kepada Lumura, menciptakan situasi yang sedikit canggung. Sui merasakan niat agresif gadis itu. Lumura mempertanyakan penolakan Sui atas kursi yang ditawarkan. Seorang pria tua bersiap untuk berbicara kepada hadirin. Ia memulai ceramahnya tentang seni bela diri kuno genetik. Ia menunjukkan sebuah buku kepada hadirin. Sui mengejutkan Lumura dengan buku miliknya sendiri. Dosen tersebut membahas medan energi dalam seni bela diri kuno genetik. Lumura dan Sui mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mencatat. Dosen tersebut menjelaskan konsep Ki dan hubungannya dengan medan energi. Dosen mengundang para siswa untuk mencoba merasakan Ki. Dosen menjelaskan pentingnya bakat individu untuk teknik ini. Sui bertanya kepada Lumura tentang metode pelatihannya. Lumura mengungkapkan penguasaannya yang cepat dalam merasakan Ki. Sui terkesan dengan bakat alami Lumura. Lumura mendemonstrasikan cara mengaktifkan perangkat sensor Ki. Lumura terkejut dengan kesuksesan instan Sui dalam merasakan Ki. Penonton mengamati demonstrasi tersebut tertarik dengan kemajuan pesat Sui. Seorang siswa mempertanyakan pemahaman instan Sui tentang penginderaan Qi. Siswa lain memberitahu Lumura tentang perkembangan yang tidak terduga tersebut. Lumura memutuskan untuk menangani situasi tersebut, melangkah pergi sebentar. Lumura menyatakan ketidakpercayaannya pada penguasaan cepat Sui atas teknik tersebut. Mereka memutuskan untuk mencari verifikasi dari otoritas yang lebih tinggi, Tuan Shen. Tuan Shen, seorang tokoh yang dihormati, menunggu kedatangan mereka. Lumura memperkenalkan Sui kepada Tuan Shen, menjelaskan situasinya. Tuan Shen meminta Sui untuk mendemonstrasikan kemampuan penginderaan Qi-nya. Di luar, Lumura dan yang lainnya menunggu hasil tes tersebut. Tuan Shen bertanya kepada Lumang tentang keahlian mendadak Sui. Ia memuji kemampuan Sui. Terkesan dengan kemajuannya, Tuan Shen mengundang Sui untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri kuno mereka. Ia mengetahui afiliasi Sui dengan Gene Miracle. Tuan Shen mengajukan tantangan bagi Sui dengan hadiah yang menggiurkan. Lumura dan siswa lainnya bereaksi dengan terkejut terhadap tawaran tersebut. Aula besar asosiasi seni bela diri kuno genetik diperlihatkan. Lumura memberi selamat kepada Sui atas kesempatan yang tak terduga itu. Perangkat pergelangan tangan Sui bergetar dengan komunikasi masuk. Seorang siswa menghubungi dengan berita mendesak tentang sebuah tantangan. Sui menerima pesan dengan tatapan serius di wajahnya. Pesan itu mengungkapkan topik-topik yang sedang tren dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya.